Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau mengucapkan terima kasih buat para penatua yang selalu support Mimin. Sedikit informasi, bagi penatua yang sudah memberikan komentar dan like, Mimin doakan agar mendapat gaji di atas UMR. Bagi yang ingin membantu membelikan Mimin kopi, silakan penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 1936 subscribe penatua. Segel es mistik. King Sui merasakan dingin di seluruh tubuhnya. Dia dikelilingi oleh lapisan es tebal dan terjebak di dalamnya. Es ini bukan lelucon, itu kental dari Cold Ichiki, bukan air biasa. Tante Lingyan ragu-ragu dan menatap King Sui yang terjebak di es. Dia melambaikan pedang malaikat di tangannya. Bang! Es batu itu meledak dengan 3 kali kerusakan biasa. Teknik tidak akan melebihi 5 kali yang merupakan batas atas. Saat es batu hancur, tubuh King Sui dibuang dan jatuh di tempat yang jauh. King Sui. Jantung Tante Lingyan berdetak kencang. Dia hanya mengirimkan 3 juta Dao Force, tetapi bagaimana jika kerusakan ledakan maksimum 5 lipatan telah terjadi? Kekuatan meledak mistik Ice Cell ini 3-5 kali kekuatan normalnya dan entah bagaimana terkait dengan penguasaan keterampilan. Anehnya, keberuntungan tampaknya menjadi faktor juga. Jika itu 5 kali kerusakan, maka kerusakannya adalah 15 juta kekuatan Dao. Mungkinkah King Sui tahan serangan itu? Sekaligus, pikiran Tante Lingyan kusut dan wajahnya yang cantik berubah pucat. Dia bergegas ke King Sui dan segera mengguncang tubuh bagian atasnya. Bangun, jangan menakuti aku, Tante Lingyan berteriak tanpa henti sambil menatap wajah pucat King Sui. King Sui membuka matanya perlahan dan merasa tidak nyaman setelah melihat mata merahnya. Aku baik-baik saja, aku tidak tahu bagaimana aku pingsan. Sekarang aku bisa melihat bahwa kamu sangat memperhatikan aku, kata King Sui sambil tersenyum. Melihat wajah King Sui yang tersenyum, Tante Lingyan berpikir dalam-dalam dan mengetahui bahwa dia berpura-pura baru saja. Karena marah, dia mencubit pipinya dengan keras. King Sui bersandar di dada Tante Lingyan, merasakan elastisitas yang luar biasa di bawah kepalanya. Dia bersandar di antara gunung-gunung dan dikelilingi oleh kelembutan. Pada saat yang sama, aroma manis dan kuat bisa tercium, itu sangat menyenangkan. Siapa yang peduli padamu, hal buruk. Jangan menakuti orang-orang seperti ini lagi. Tante Lingyan tenang dan memperhatikan bahwa orang ini mengambil keuntungan darinya. Namun, dia tidak mendorongnya. Bahkan, mereka sudah sangat akrab, belum melewati batas akhir. Bagaimanapun, dia sudah mengakui dirinya sebagai wanita dan itu tidak akan berubah sepanjang hidupnya. King Sui berbalik dan memeluk Tante Lingyan, membuatnya duduk di pangkuannya. Ada pohon besar di belakang, hanya dengan bersandar padanya sambil duduk di halaman, dia sudah merasa sangat puas. Dalam jeritan, Tante Lingyan menyadari bahwa dia sedang duduk di pelukannya. Dia menatapnya dengan wajah memerah. Jangan menatapku seperti ini, aku akan malu. King Sui hampir tidak bisa menahan diri di bawah tatapannya. Omong kosong, Tante Lingyan kesal dan geli pada saat yang sama. King Sui menunduk dan mencium bibirnya. Hari-hari ini, mereka akan mencium setelah setiap latihan pedang. Ini adalah alasan wajahnya yang memerah sebelumnya, ketika dia meminta King Sui untuk berlatih bersama. Segera setelah itu, tangan King Sui mulai bergerak dengan tidak patuh. Sambil menenggelamkan tangannya di antara pegunungan yang kokoh, dia memijat bola salju yang membuat darahnya berlomba. Payudara Tante Lingyan tidak besar tetapi sangat gagah. Seperti buah persik berair, mereka elastis, halus, berbentuk luar biasa, dan tidak ternoda. King Sui melihat mereka sebelumnya dan tidak pernah melupakannya sejak itu. King Sui bermain dengan mereka dengan rakus dan berulang kali, tetapi dia tidak berani maju. Sebelumnya, dia sudah mencobanya, tetapi Tante Lingyan mendorongnya. Dia bahkan tidak bisa terus mencium dan menyentuhnya. Oleh karena itu, King Sui hanya menciumnya dan berhenti sesekali, untuk melihat wajahnya yang indah. Itu benar-benar menarik dan memikat setelah menumpahkan sikap dinginnya. Pada saat itu, dia menatap King Sui dengan mata setengah terbuka sementara tangan King Sui menggosok dadanya terus-menerus. King Sui merasakan tubuh lembutnya bergetar dan refleksnya di ujung. Dia tidak terkejut. Tante Lingyan adalah wanita normal juga, itu biasa untuk refleks tetapi dia menahan diri. Gadis kecil, itu buruk bagi tubuhmu untuk menahan. Gadis kecil, benda itu sangat menyenangkan, dalam ekstasi. King Sui terdengar seperti seorang paman yang menggoda seorang gadis kecil dengan permen lollipop. Kamu hanya bajingan, berhenti bicara. Tante Lingyan menyadari bahwa King Sui semakin berani dengan kata-katanya. Kamu mengerang dengan banyak kesenangan terakhir kali. King Sui mengetuk jari telunjuknya di ujung gunung sambil berbicara, tangan lain bergerak ke punggungnya dan mengetuk sendi di ujung tulang punggungnya. Seiring dengan korosi tulang jiwa menawan, King Sui dapat dengan mudah membawa seorang wanita ke ekstasi dengan pengetahuan dan kekuatan akupunkturnya. Dengan demikian, Tante Lingyan gemetar kuat dan menekan tangan King Sui. Dia menutup bibirnya rapat-rapat untuk mencegah suara bising keluar. Tubuhnya yang sedikit gemetar dan ekspresi wajahnya dalam sepersekian detik hampir menangkap jiwa King Sui. Itu bukan pertama kalinya King Sui menstimulasi acu poin gadis itu, tetapi dia jarang melakukannya. Setelah beberapa waktu, Tante Lingyan memandang King Sui dengan malu. Dia sangat ingin mengalahkan bajingan ini saat ini, namun perasaan itu beberapa saat yang lalu benar-benar menyenangkan. Dia tidak bisa menahan keinginannya sekarang, itu adalah kesenangan yang tak terucapkan.
Namun, dia pasti merasa tidak nyaman di sana setelah mengalami kesenangan. Karena itu, dia bergegas kembali untuk mandi dan kembali dengan King Sui. King Sui menggosok hidungnya, itu hal yang menyenangkan untuk memberinya kesenangan. Ketika dia kembali, pria kecil itu terjaga. King Sui hampir 4 tahun sekarang dan masih secantik seorang gadis kecil. Rambutnya yang panjang dan acak-acakan membuatnya tampak sangat cantik hingga tak terlukiskan. Dia berlari ke arah King Sui dengan gembira saat bertemu dengannya, sambil berlari, dia berteriak. Ayah! King Sui membawanya sekaligus dan berkata, Siu Siu bangun pagi-pagi hari ini. King Sui menganggap nama, Siu Siu, terdengar lebih seperti nama perempuan, tetapi karena para wanita juga memanggilnya seperti ini, King Sui secara tidak sadar mengikuti. King Siu menikmati kebersamaan dengan King Sui, mereka telah tinggal bersama selama bertahun-tahun. Aku ingin melatih tubuhku. Bagus, Siu Siu kita sudah dewasa. Ayo, ayah akan mengajarimu seni bela diri. Petik 2. Di benua utama, banyak anak berusia 3 tahun sudah mulai berlatih. Pelatihan sebagian besar sangat sederhana selama periode ini. Namun, karena rasa spiritual dunia ini, beberapa pelatihan dalam kehidupan masa lalu King Sui bisa dilampaui. Sebagai contoh, seorang anak yang masih sangat muda dapat mulai mengangkat beban tanpa khawatir tentang pertumbuhan tinggi yang terhambat. Meskipun King Sui masih muda, dia sangat tidak lentur. Kakinya yang mungil gemetaran saat melakukan seni bela diri. Setelah beberapa saat, dia jatuh dan duduk di tanah. Namun demikian, dia langsung bangkit dan melanjutkan. Keringat menutupi seluruh wajah kecilnya. Entah dari mana, Ye Jiange muncul di samping King Sui dan menyaksikan putranya. Meski merasa menyesal, dia tidak menghentikan mereka. Merasa menyesal, King Sui memegang tangan Ye Jiange dan mengawasi putranya yang keras kepala. Ya, Ye Jiange menatap wajah kecil King Sui, merasa sangat menyesal. Ini membuat King Sui cemburu, bagaimana orang kecil ini mendapatkan perhatian lebih dari Ye Jiange daripada dirinya sendiri. Dia hanya bisa menjadi pria hebat di masa depan dengan menanggung kesulitan sekarang, kata King Sui sambil tersenyum. Dia juga merasa menyesal, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa bagi seorang putra untuk mengalami kesulitan, King Sui akan merasa lebih buruk jika itu adalah seorang gadis kecil. Mari kita mulai sekarang. Dia harus memulai pelatihan juga, kamu bisa menjadi instruktur utamanya, kata Ye Jiange dengan gembira. Tidak ada orang lain yang lebih baik dari King Sui dalam tugas ini. 1937. Tentu saja, King Sui akan melakukannya. Dalam kehidupan masa lalunya, orang-orang kaya akan menemukan beberapa guru terkenal untuk anak-anak mereka sendiri, bahkan untuk tutor tingkat dasar. Ini sangat penting, salah satu esensi adalah untuk melampirkan identitas pada anak itu. Kapanpun dibutuhkan, nama guru akan menjunjung tinggi status siswa. Itu sama di dunia 9 benua. Dasar dari pendidikan yang hebat adalah menemukan guru yang baik dengan kekuatan besar dan status tinggi. Bahkan jika anak itu gagal menjadi sangat sukses di masa depan, identitasnya akan bertindak sebagai jimat pelindung. Biasanya, yang lain tidak akan pernah mempermalukan murid itu jika dia tidak berani memprovokasi gurunya. Itu akan mempermalukan gurunya, karenanya, tidak ada yang akan sebodoh itu. King Sui tidak membutuhkan itu untuk saat ini. Tidak ada gunanya karena menjadi putranya sendiri adalah identitas yang kuat. Selain itu, ia harus mandiri. Tanpa kekuatan nyata, identitas yang unggul tidak akan berarti. Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada memohon belas kasihan. Waktu 3 tahun adalah periode singkat bagi para pejuang yang kuat karena mereka memiliki masa hidup beberapa ratus tahun. Dalam 3 tahun, King Sui berhasil membangun fondasi yang stabil di sini. Setidaknya, kerajaan Konfusian besar dan yang lainnya memiliki kekuatan yang tidak memadai untuk melawannya. Sekarang setelah dia memperbaiki Immortal Dao Divine Origin, King Sui mengira bahwa dia bisa melenyapkan kekuatan yang menakutkan seperti kekaisaran Konfusianisme besar sendirian. Namun, King Sui tidak yakin apakah dia akan berhasil, karena tidak ada yang pernah tahu keberadaan monster tua yang menakutkan di kerajaan Konfusian besar. Namun demikian, kekuatan King Sui saat ini luar biasa dan dia hampir tidak bisa menemukan lawan setingkatnya. Paragon Strike dapat mengerahkan 1,2 miliar Dao Force, yang cukup mengejutkan untuk membalikkan samudera dan menyeduh badai. Memikirkan itu, King Sui gatal untuk menemukan lawan dan memoles keterampilannya. Dalam 3 tahun, tidak hanya Tante Lingyan mencapai kemajuan besar, yang lain juga memiliki kemajuan yang menakjubkan. Selain itu, kehadiran King Sui dalam 3 tahun ini memberikan bantuan yang tak terhindarkan dengan pil obatnya, seni penyembuhan, dan Origin Ki untuk membantu mereka melakukan terobosan. Semua orang di sekitar King Sui memiliki konstitusi yang menonjol. Tanpa King Sui, mereka akan berakhir di jalan kesuksesan juga, tetapi kehadirannya memungkinkan mereka untuk mengambil waktu yang jauh lebih singkat. Awalnya, Lan Lingfeng dan Yin Tong mungkin bisa menyusulnya. Sekarang, mereka memiliki 10 juta kekuatan Dao setelah mengalami beberapa kesengsaraan ilahi. Mereka mungkin bisa berdiri berdampingan dengan King Sui jika dia tidak memperbaiki Immortal Dao Divine Origin. Setelah menyempurnakan Immortal Dao Divine Origin, King Sui sekali lagi memimpin jauh di depan, bahkan yang terkuat Tante Lingyan, Ye Jiange, dan King hanya tidak pernah bisa mengejarnya. Kali ini, King Sui melakukan lompatan besar. King hanya tidak hamil atau memiliki anak King Sui dalam 3 tahun. King Sui tidak berdaya tentang hal itu karena ini biasa terjadi di antara mereka yang telah mencapai perbaikan besar.
Selain itu, salah satu dari mereka memiliki tubuh 9 yang, sedangkan yang lain memiliki tubuh 9 yin, sehingga anak mereka harus memiliki konstitusi yang unik. Namun, tampaknya sulit untuk memiliki anak sendiri. King hanya ingin punya bayi juga. Dia takut bahwa ketika kekuatannya semakin kuat, dia akan kehilangan kesempatan untuk memiliki anak. Dengan demikian, dia menuntut dan berusaha sangat keras dengan King Sui setiap kali mereka bersama. Namun, dia gagal hamil bahkan setelah upaya ini. 3 tahun relatif singkat untuk hamil, banyak orang membutuhkan 10 tahun, 20 tahun atau bahkan lebih dari itu. Dia tidak terburu-buru, tapi dia tahu sudah hampir waktunya King Sui pergi. The Imperial Cuisine Hall tidak membuka cabang baru karena King Sui belum menemukan kandidat yang cocok. Sulit untuk menemukan seseorang dengan seni penyembuhan yang luar biasa. Selain itu, King Sui sudah kehilangan semangat untuk mencari kandidat. Jika dia kebetulan bertemu satu, dia pasti tidak akan menghargai sapunya yang lama. Tuan, Pangeran ke-13 menyapa King Sui dengan hormat. Dalam 3 tahun, King Sui mengajarinya banyak hal. Saat ini, dia benar-benar menghargai King Sui sebagai tuannya dan dengan tulus terkesan tanpa merasa canggung untuk usianya. Tidak masalah ketika seseorang mulai belajar, orang yang menguasai pelajaran haruslah guru. Bahkan, tidak ada yang peduli tentang usia di benua utama. King Sui juga tidak melihat banyak perbedaan antara 50 tahun dan 500 tahun. Hanya ketika keduanya memiliki kekuatan yang sama, yang berusia 50 tahun akan memiliki potensi yang lebih besar daripada yang berusia 500 tahun. Apa yang salah, Pangeran ke-13? King Sui melihat sesuatu dari wajah Pangeran ke-13. Leluhur tua berkata untuk menyerahkan kekaisaran Konfusian besar kepadaku hari ini. Pangeran ke-13 mengangkat kepalanya dan berkata. King Sui kaget dan tersenyum, baiklah, aku akan pergi denganmu. King Sui melihat hari ini datang. Mereka sepakat sebelumnya bahwa leluhur kekaisaran Konfusian besar akan membiarkannya menemani Pangeran ke-13 dan mengumumkannya sebagai Tuan Pangeran ke-13 pada hari yang sama. Singkatnya, tidak mudah untuk menjadikan Pangeran ke-13 sebagai Kaisar Agung dari Kerajaan Konfusius hebat. Selain ditunjuk oleh leluhur tua, mereka harus meyakinkan dan menerima dukungan yang sama kuatnya. Kalau tidak, posisi Kaisar besar tidak akan bertahan lama. Saat itu, Kaisar Barbar mendapatkan posisi itu karena alasan khusus. Ditambah lagi, Kaisar Barbar memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika dia adalah penguasa, 3 kekuatan kekaisaran Konfusian besar memiliki cara mereka sendiri dalam segala hal. Selain itu, kerajaan Konfusius besar terlalu besar, bahkan beberapa dinasti dan kekaisaran yang lebih kecil sudah mandiri dan di luar kendali. Kekaisaran Konfusius Agung menyadari hal ini tetapi mereka tidak menyuarakannya. Bagaimanapun, mereka tidak dalam posisi untuk melakukannya. Mereka menunggu orang yang akan menjadi kaisar besar untuk memecahkan kepalanya dan menangani masalah ini. Selain itu, Istana Abadi dan Kekaisaran di sekitar Kekaisaran Konfusius hebat mengawasi situasi. Kekaisaran Konfusius hebat adalah sebagian besar daging dengan latar belakang kaya yang terakumulasi dari generasi ke generasi. King Sui tahu bahwa leluhur tua pasti memperhatikan kehalusannya dari origin Divine Dao Abadi, itu tidak mengejutkan. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang diberikan oleh leluhur tua, itu harus menjadi sepotong kue untuk mengetahuinya. Leluhur tua mengatakan tidak perlu terburu-buru, kita bisa memakan waktu 3 hingga 5 bulan, Pangeran ke-13 berpikir dan berkata. King Sui menggelengkan kepalanya, sudahlah, dalam beberapa hari ini tidak apa-apa. Kembali dan bersiap-siap, aku akan berada di sana 3 hari kemudian. Baiklah, Tuan, aku akan kembali ke Kekaisaran Konfusian besar. Pergilah. Semua orang tahu bahwa kaisar besar yang baru dari kerajaan Konfusius besar akan naik tahta dalam 3 hari. Ini tidak relevan dengan warga biasa, mereka tidak peduli tentang kaisar besar yang baru. Namun, beberapa dari mereka juga peduli padanya. Banyak orang tidak ingin Pangeran ke-13 menjadi kaisar besar dan dia akan ragu. Tanpa kekuatan dan dukungan yang kuat, ia tidak akan pernah naik tahta. Ini juga alasan mengapa leluhur tua menjadikan murid Pangeran King Sui yang ke-13. Waktu cepat diteruskan ke hari besar, kota kaisar penuh dengan orang banyak. Siapapun bisa memasuki kota kaisar pada hari ini, tetapi para penjaga terus berpatroli. Kota kaisar tidak terbatas, tidak ada kehidupan masa lalu yang bisa menandingi hal ini. Itu luar biasa besar, di dunia dengan tanah luas, simbol martabat kekaisaran harus sangat besar. Kebanyakan orang dilarang memasuki inner city, mereka hanya bisa tinggal di outer city. Hanya mereka yang memenuhi syarat yang diizinkan memasuki kota bagian dalam. Panggung Kerajaan Suci. Panggung Kerajaan Suci adalah tempat yang paling terkenal. Selain upacara penobatan, upacara kehormatan utama juga akan diadakan di sini. Dia harus menghormati tuannya terlebih dahulu sebelum dinobatkan. Kali ini, King Sui akan benar-benar menjadi Master Negara Kaisar Besar. 1938. King Sui tidak akan senang untuk gelar Master Negara karena itu menyusahkan. Saat ini, King Sui hanya akan membantu kerajaan Konfusianisme besar ketika ia dibutuhkan. Tak perlu dikatakan, kerajaan Konfusianisme yang besar mungkin membantu di masa depan juga. Selain itu, Pangeran ke-13 adalah warisan Dewa Perang, itu tidak boleh diabaikan. Selanjutnya, leluhur tua dari kerajaan Konfusianisme Agung memberinya hadiah yang luar biasa dan dia berhasil menyempurnakan Immortal Dao Divine Origin. Terlepas dari apa yang diperlukan, ia harus memenuhi janjinya.
Sinar matahari pagi menyinari kota suci Kaisar. Itu adalah kota Kaisar dari kerajaan Konfusianisme besar, itu memang tidak sesuram kota Linhai. Setiap seniman bela diri dapat merasakan rasa spiritual yang cukup di kota Kaisar suci ini jika dibandingkan dengan kota-kota lain. Rumor mengatakan bahwa mata air spiritual ada di bawah kota Kaisar suci. Mata air spiritual dan vena spiritual sangat berharga. Misalnya, pelatihan di kota suci Kaisar akan lebih cepat daripada pelatihan di tempat lain. Karenanya dalam estimasi kasar, seharusnya sekitar 20% lebih cepat. Sementara itu, tinggal di mata air spiritual, seseorang dapat melembabkan tubuhnya dengan mata air setiap hari. Pelatihan seputar vena spiritual akan memberikan hasil 2 kali lipat dengan setengah upaya. Ada jutaan sekte, tetapi sekte yang lebih besar akan memilih lokasi dengan spiritual spring dan spiritual vein sebagai base camp mereka. Lokasi-lokasi besar berada di dekat pegunungan atau air, mata air spiritual biasanya di bawah tanah sedangkan vena spiritual biasanya ditemukan di pegunungan. Itu juga sebabnya beberapa prajurit yang kuat memilih untuk tinggal di gua. Kota suci Kaisar itu misterius dan tidak dapat diprediksi, hanya bangsawan Kekaisaran Konfusian Agung yang tahu tentang musim semi-spiritual bawah tanah atau vena spiritual, meskipun beberapa orang lain mungkin tahu tentang mereka juga. Mata air spiritual dan vena spiritual adalah esensi dari kekaisaran atau sekte, beberapa tumbuhan berharga tumbuh di sekitar mata air spiritual dan vena spiritual juga, dengan demikian, mereka adalah kekayaan terbesar yang melambangkan kekuatan. Kerumunan penuh di kota Kaisar Suci hari ini, termasuk kota luar dan kota dalam. The Royals tidak menentangnya, promosi semacam ini hebat. Panggung suci sekret juga ramai, tapi itu relatif lebih tenang daripada tempat lain. Hal lama, bagaimana mungkin orang yang kamu sebutkan belum muncul? Di kursi depan tepat di bawah Secret Royal Stage, seorang pria tua berkata. Dia terdengar keras dan energi. Pria tua ini memiliki rambut putih tebal yang berkobar seperti singa yang mengamuk. Dia kasar dan mencolok dengan rasa tirang gila. Hal lama yang dia maksudkan adalah leluhur tua kerajaan Konfusian besar. Tempat ini berbeda dari tempat-tempat lain di panggung suci-suci, panggung lebih rendah dari sekitarnya. Selain itu, dikelilingi oleh kursi yang diposisikan lebih tinggi karena mereka ditempatkan lebih jauh. Semakin jauh ke belakang, semakin lebar jarak antara setiap baris kursi. Jika King Sui ada di sini, dia pasti akan merasakan keanehan desain ini. Biasanya, medan perang dan tahapan di benua utama akan berada di tempat yang lebih tinggi. Pria tua itu duduk di salah satu kursi terbaik, menghadap dekat ke tahap kerajaan suci. Selain itu, deretan kursi yang setengah kaki lebih tinggi dari Secret Royal Stage khusus untuk tamu yang paling penting. Mereka adalah teman terdekat atau musuh terbesar. Penatua Sikong, apa yang kamu buru-buru? Masih terlalu dini. Leluhur tua kerajaan Konfusian besar juga duduk di salah satu kursi. Pangeran ke-13 duduk di sampingnya dan banyak anggota keluarga kerajaan duduk di belakang. Kursi-kursinya 80% penuh, barisan depan dipenuhi oleh kebanyakan lansia dan beberapa dari mereka juga tampak muda. Tentu saja aku sedang terburu-buru, klan Xia telah menindas klan Sikong selama beberapa puluh generasi. Namun, sepertinya itu berakhir, lelaki tua itu tertawa setengah jalan ketika berbicara, dia tampak benar-benar bahagia. Leluhur tua klan Xia tidak tampak marah, dia hanya tersenyum pada Penatua Sikong. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang latar belakang klan Xia? Bahkan jika klan telah jatuh, pemula seperti kamu, klan Sikong tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan. Petik 2. Haha, kamu adalah satu-satunya hal lama di klan Xia, kamu hanya bisa hidup 5 tahun lagi tanpa kecelakaan. Aku punya 200 tahun, 200 tahun sudah cukup. Penatua Sikong memandang leluhur tua Xia klan dan berkata tanpa bersembunyi. Aku takut kamu akan tercekik sampai mati setelah makan, tidakkah kamu melihat bahwa banyak orang memiliki ide yang sama? Leluhur tua Xia klan muncul setenang air, caranya yang acuh tak acuh dalam menangani pria itu mengesankan banyak orang. Orang tua yang licik ini tidak mudah. Dengan kondisi Xia klan saat ini dan masa hidupnya 5 tahun, ia masih bisa tetap tenang dan bebas dari gangguan eksternal. Ini adalah sikap yang mengesankan. Pangeran ke-13 membutuhkan pengakuan di sini untuk naik ke atas. Begitu dia mendapatkan dukungan dan menolak keberatan, dia akan dinobatkan berhasil. Adapun orang luar, kebanyakan dari mereka dibawa oleh orang dalam, beberapa dari mereka datang hanya untuk menyaksikan pemandangan yang ramai. Penatua Brother Xia, apakah pria yang kamu sebutkan itu hebat? Pasukan sekitarnya sedang mengamati posisi kita sekarang, Kekaisaran Changlan, Kekaisaran Moonwolf, Istana Abadi Steri dan Dinasti Sikong dalam Kekaisaran Konfusianisme besar, bahkan Lin Clan, dan Tanah Kaisar Barbarian di timur, kata seorang lelaki tua yang anggun. Orang tua ini bernama Wen Jian adalah kepala semua master negara di Kerajaan Konfusius Agung dan juga orang yang diposisikan tertinggi setelah leluhur tua. Dia juga sudah tua, dia jarang campur tangan dalam urusan kekaisaran. Meskipun ia memiliki kekuatan yang kuat, ia tidak memiliki anak. Ketika dia muda, dia terluka dan menjadi tidak subur. Sekarang, istri dan kerabatnya telah meninggalkannya sendirian. Pangeran ke-13 dekat dengannya dan dia memperlakukan Pangeran ke-13 sebagai juniornya sendiri. Mungkin, itu sebabnya leluhur tua memberikan posisi kepala negara master kepada seseorang yang bukan milik Xia Clan. Dia akan datang. Leluhur tua melihat ke tempat yang jauh. Titik hitam kecil bergerak maju dengan cepat. Dalam sekejap, dia telah tiba di panggung kerajaan suci. King Sui berdiri di panggung kerajaan suci dan sedikit membungkuk. Orang tua, aku di sini.
Ada lebih dari 1.000 orang di sekitar tahap kerajaan suci, semuanya adalah pria yang cakap. Salah satu dari mereka bisa mengintimidasi pasukan lain hanya dengan menunjukkan keterampilan mereka. Haha, oke, waktunya hampir habis, mari kita mulai upacara menghormati guru, mengumumkan leluhur tua Siaklan dengan lugas. Pernyataan itu mengejutkan karena dia bahkan belum membuat perkenalan yang tepat. Bahkan, itu juga semacam penghinaan. Itu menyiratkan bahwa pendahuluan itu berlebihan dan mereka hanya diundang sebagai saksi. Tunggu, dari mana orang ini berasal? Orang tua Sia, kamu tidak bisa begitu ceroboh bahkan jika kamu bergegas untuk mati. Omong kosong seperti itu, Penatua Sikong berbicara lagi. King Sui memandang pria tua seperti singa ini tanpa mengubah ekspresinya. Orang tua, siapa ini, mengapa dia begitu terpicu? Mungkinkah dia ingin menjadi kaisar besar? King Sui terdengar lembut, tetapi beberapa kata terakhir adalah penghinaan total. Penatua Sikong tidak tahan terhadap depresiasi karena dia memang ingin menjadi kaisar besar. Dia jengkel dengan pernyataan ragu pria muda itu dan berkata dengan nada menghina, bukan urusanmu apakah aku ingin menjadi kaisar besar. Ngomong-ngomong, bagaimana mungkin anak kecil sepertimu bisa bermimpi untuk menjadi tuan? Petik 2. Haha, itu tidak ada hubungannya denganmu apakah aku ingin menjadi master atau tidak. Pepatah, menjadi tua dan tidak layak, adalah menjadi hama, harus menggambarkan lansia yang salah arah seperti kamu. King Sui menyadari bahwa lelaki tua ini bermasalah. Karena dia sedang menghina, King Sui seharusnya tidak sopan lagi. Orang yang menemukan kebenaran seharusnya adalah tuan, pria ini tidak ada artinya di mata King Sui. Seseorang yang mampu harus dihormati, King Sui layak mendapatkan posisi itu juga. 1939. Wajah Elder Sikong memerah. Tidak ada yang berani memperlakukannya seperti ini meskipun dimarahi sebelumnya. Selain itu, kerumunan orang banyak dan berpengaruh di sini. Karena itu, orang tua itu sangat tersinggung dan menunjuk ke King Sui, dia kehilangan kata-kata. Pada saat itu, seorang pria setengah baya berdiri di samping Penatua Sikong dan menyatakan, Ayah, mengapa repot-repot dengan anak kecil yang lemah seperti dia, izinkan aku memberinya pelajaran atas nama kamu. Pria itu adalah Sikong Fan, putra bungsu dari Penatua Sikong. Dia juga yang paling sukses dan berbakat. Dia juga diharapkan menjadi orang yang bisa pergi paling jauh dalam sejarah klan Sikong. Ini adalah seorang pria dengan berbagai gelar dan bangsawan, seorang pria yang hampir legendaris. Sikong Fan mulai berlatih pedang ketika dia berusia 3 tahun, menunjukkan bakatnya yang mulai tumbuh pada usia 7 tahun, hampir menjadi prajurit Xiantian pada usia 12 tahun, dan mencapai level Martial King pada usia 16 tahun. Saat ini, dia sudah menjadi prajurit ilahi yang kuat dan dia bahkan belum berusia 100 tahun. Dewa yang sangat muda. Klan Sikong berasal dari dinasti Sikong, salah satu dari dinasti di bawah kerajaan Konfusian besar yang cukup kuat. Itu berada di 3 besar di antara banyak dinasti lain di kerajaan Konfusius besar. Kerajaan Konfusius yang hebat harus mengendalikan dan menekan dinasti meskipun berjaga-jaga terhadap kekaisaran di dekatnya. Klan Sikong telah menunggu kesempatan dan hampir tidak bisa menahan diri ketika mereka melihat kursi kosong kekaisaran Konfusius besar. Klan Sikong dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam waktu singkat dengan mengendalikan sumber daya dari kerajaan Konfusius hebat. Dalam jangka panjang, hasilnya akan melampaui imajinasi. Sikong Fan muncul di Secret Royal Stage dalam sepersekian detik, tetapi dia tidak segera mengambil tindakan. Leluhur tua Siaklan hanya tersenyum dan menyaksikan tanpa bicara. Situasi ini terlalu normal, hanya akan abnormal jika semuanya berjalan lancar. King Sui benar, oh ya, tabib ajaib King, mengapa kamu tidak memeriksa tubuhku dan melihat apakah aku perlu terapi? Sikong Fan menyeringai pada King Sui. Tidak setiap dokter ajaib akan mengobati penyakit semua orang. Fan Sikong tidak pernah mencari perawatan medis dari King Sui. Melihat pria yang terlihat terlalu muda ini, dia lebih suka percaya bahwa itu hanya rumor. King Sui tersenyum dan menatap Sikong Fan, setelah beberapa saat, dia berkata, tubuhmu tidak memerlukan terapi. Jika nagamu di sana bisa mengangkat kepalanya, aku yakin kamu akan lebih bahagia. Petik 2. Penonton tetap diam. Selanjutnya, mereka tertawa terbahak-bahak. Sikong Fan, jadi kamu cacat. Aku sudah bertanya-tanya mengapa pria yang sempurna seperti kamu tetap melajang dan tidak memiliki anak pada usia ini. Sikong Fan, benarkah itu? Apakah pria itu sedang bercanda? Mereka saling menentang. Petik 2. Tepatnya, bisakah kamu mendiagnosis infertilitas sekilas? Tidak ada begitu banyak pria steril di sini. Sikong Fan seharusnya sudah mengobati penyakit ini jika dia benar-benar mengalaminya. Dengan latar belakang Sikong, tidak ada penyakit yang tidak dapat mereka sembuhkan. Ekspresi Penatua Sikong berubah sekaligus sambil memandang putra bungsu favoritnya seolah-olah dia menemukan sesuatu. Namun, dia kembali normal segera. Sial, Sikong Fan berteriak keras. Haha, seorang pria muda harus menghadapi cacatnya sendiri seperti pria, kata King Sui sambil tersenyum. Orang-orang di bawah tertawa terbahak-bahak. Apa yang dia bicarakan, pikir orang-orang. Mengesampingkan penyakit Sikong Fan, itu bahkan tidak salah jika dia memilikinya. Diminta untuk menghadapi cacatnya seperti pria, Sikong Fan akan sangat marah jika penyakitnya benar. Kamu meminta kematian. Rasa malu Sikong Fan berubah menjadi kemarahan, dia menatap King Sui dengan marah. Pada saat ini, semua orang bisa merasakan sesuatu yang mencurigakan. Kerumunan mulai mempertanyakan kualifikasi Sikong Fan sebagai pria sejati. Tiba-tiba, orang-orang memandang Sikong Fan dengan simpati.
Setiap pria yang kuat akan kehilangan semua kejayaannya begitu dia kehilangan simbol maskulinitasnya. Setiap orang biasa akan bersimpati dengan kondisinya. Si Kong Fan menenangkan dirinya, tetapi mata di sekitarnya semakin memperburuk kecemasannya. Mengetahui bahwa dia melakukan kesalahan hari ini, api yang mengamuk di dalam hatinya tidak bisa ditenangkan. Tatapannya pada King Sui sedingin es. Dengarkan saran aku, turunlah, kamu tidak memadai. Beberapa kata tidak bisa dikatakan enteng, kamu tidak bisa menanggung konsekuensinya. King Sui melambaikan tangannya dengan kuno seperti memukul lalat. Si Kong Fan berusaha untuk tetap tenang, tetapi dia meledak kali ini. Seorang anak yang belum dewasa terus berbicara dengan nada senior dan menghinanya. Selain itu, kata-kata King Sui sebelumnya membuatnya merasa ingin meletus. Dia tidak pernah merasa begitu marah sebelumnya dan tidak pernah membenci seseorang sampai ke tulang seperti ini. Tidak ada gunanya hanya baik dengan kata-kata, ambil pedangku. Si Kong Fan tahu dia tidak bisa menang dalam pertengkaran dan mengarahkan pedangnya ke arah King Sui segera. Langkah hollow. Salah satu gerakan pembunuh klan Sikong, ada 3 variabel di setiap langkah, semuanya dipertukarkan. Itu tidak terduga, aneh, dan bervariasi. Selain itu, kombinasi 3 langkah atau 2 langkah secara bersamaan tersedia. Setelah berlatih di tingkat puncaknya, seseorang dapat maju dan mundur dengan bebas. Pergerakan itu misterius dan tidak dapat diprediksi. King Sui memandangi sosok yang berkedip, pedang itu sangat cerah dan diiris ke arah King Sui dalam cahaya dingin yang pekat. Itu cepat dan lambat pada saat yang sama, kemudian meningkatkan kecepatannya. Dalam hitungan detik, bayang-bayang pedang yang gagah memenuhi langit. Si Kong Fan tidak menahan begitu dia dia keluar semua dan melakukan gerakan pembunuhnya. Dalam bayang-bayang pedang, hanya satu yang nyata. Seseorang akan diserang jika dia tidak bisa membedakan pedang asli. Ditambah lagi, pedang asli bisa bergerak dan bertukar di antara bayangan. King Sui tampak tenang, dia memicingkan matanya. Teknik visi surgawi. Seketika, bayangan pedang dihapus, hanya menyisakan pedang yang sebenarnya di belakang. Apalagi pedangnya melambat banyak. Ini dipengaruhi oleh terobosan baru-baru ini dari teknik visi surgawi, memang perubahan yang luar biasa. King Sui tidak tahu tentang ranah teknik visi surgawi saat ini. Kemampuan aslinya tetap dipertahankan tetapi kali ini lebih langsung, misalnya, ia dapat membersihkan langit yang penuh bayang-bayang pedang dan hanya menyisakan pedang yang sebenarnya. Terlepas dari itu, kemampuan menakutkan terbaru dari teknik visi surgawi adalah untuk mengurangi kecepatan objek yang dilihat. Sebenarnya tidak memperlambat, bahkan, kecepatannya sendiri meningkat, membuatnya merasa seperti itu. Dalam pandangan orang luar, kecepatan lawan konstan tetapi King Sui menjadi lebih cepat. Kecepatan King Sui akan meningkat asalkan tubuhnya cukup kuat untuk menahannya. Kalau tidak, efek sampingnya akan bagus. Untungnya, King Sui memperhalus asal Divine Dao abadi kali ini. Mungkin, kekuatan King Sui meningkat pesat dan memungkinkannya untuk menyadari kemampuan yang kuat dari teknik visi surgawi. King Sui memandang pedang yang sepertinya hanya lambat. Jika lawan memiliki kecepatan yang cukup, King Sui akan merasakan kecepatan bahkan jika dia memiliki teknik visi surgawi. Sebagai ilustrasi, kecepatan 100 dan kecepatan 50 berbeda di bawah teknik visi surgawi. Kecepatan 100 akan menjadi 50 dan kecepatan 50 akan menjadi 25, itu pengurangan sekitar 50%. Kecepatan si Kong Fan pada dasarnya lambat di mata King Sui dan sekarang menjadi lebih lambat. Sosok King Sui bergerak tiba-tiba dalam pandangan penonton. Di mata si Kong Fan, King Sui berlari ke bayang-bayang pedang seperti kilat. Peristiwa selanjutnya tidak bisa dipercaya. Bang! King Sui memegang pedang si Kong Fan di tangannya sementara si Kong Fan terlempar jauh dengan darah tumpah dari mulutnya. 1940. Cepat, sangat cepat. Meskipun sangat cepat, banyak orang melihatnya dengan jelas dan menganggapnya lemah. Bagaimanapun, kekuatan si Kong Fan lebih lemah daripada banyak dari beberapa dari mereka meskipun menjadi orang yang berbakat. Bahkan King Sui hanya bertarung dengan sangat sedikit kekuatan sebelumnya karena si Kong Fan memang lebih lemah dari Tantai Lingyan. Karena itu, beberapa orang terkejut tetapi kebanyakan dari mereka tampak tenang. Fan Sikong terluka tetapi tidak mematikan. Dia berdiri dan melihat King Sui memegang pedangnya, dia sangat malu bahwa dia lebih baik mati. Satu langkah, dia bahkan tidak bisa berdiri satu gerakan saat dia sudah menggunakan langkah terkuatnya. Kegagalan total, ia kalah dari pemuda yang bahkan lebih muda dari dirinya ini. Memikirkan pengalamannya sebelumnya, ia biasanya merasa puas karena lebih unggul dari yang lain dan senang dilihat. Hari ini, dia merasakan kenyataan kejam. Meskipun dia tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik, bertemu satu adalah cerita yang berbeda. Ditambah lagi, dia perlu waktu untuk menerima kenyataan. Melambaikan tangannya, King Sui melemparkan pedang dan menusuk tepat di depan si Kong Fan. Jangan merasa sedih dan sulit menghadapi kenyataan, seseorang seperti kamu sangat biasa dan tidak berbakat. Tidak ada yang tertekan. Terus terang, kamu tidak signifikan di mata aku. Aku hanya bertarung dengan kamu karena keadaan, jika itu bukan untuk kesempatan hari ini, aku bahkan tidak akan menatap lurus ke arah kamu. King Sui memberinya pukulan tanpa ampun. King Sui perlu menunjukkan sikap yang tinggi hari ini. Dia harus membuktikan dirinya dengan menunjukkan kekuatan dan seni penyembuhannya. Dia harus mendominasi situasi dengan mengendalikan mereka dan menunjukkan kemampuannya. Selain itu, dia harus memberitahu mereka bahwa ada pedang yang menggantung di atas kepala mereka, pedang yang mengerikan dan mengancam jiwa.
Legitimasi milik pemenang, si Kong Fan bahkan tidak bisa mendengarkan kata-kata King Sui sekarang. Dia berkepala kacau. Penggemar, kembali, penatua si Kong berteriak, mengerutkan keningnya. Dia bisa melihat bahwa putra bungsunya, yang belum pernah mengalami pukulan seberat itu, akan berakhir pada saat itu tanpa bantuannya. Fan Sikong adalah harapan klan Sikong, masa depan klan Sikong akan secara substansial diturunkan tanpa dia. Mendengarkan pria tua itu, Sikong Fan mengangkat kepalanya. Matanya cerah. Selanjutnya, dia mengeluarkan pedang di depannya. Setelah menatap King Sui, dia kembali ke sisi tetua Sikong. Seorang pria sejati akan tenang, kegagalan jangka pendek bukanlah apa-apa, tidak ada yang bisa selamanya terkalahkan. Seseorang hanya dapat mencapai puncaknya melalui perbaikan dan kerja keras yang konstan. Jangan memandang rendah siapapun. Seperti yang dia katakan, ada banyak orang berbakat di benua utama, alam semesta tidak terbatas. Jangan merasa kehilangan yang tak tertahankan bagi pemuda ini. Kamu akan menemukan pemikiran ini konyol nanti. Penatua Sikong berhenti setelah mengucapkan beberapa kalimat. Kemudian, dia melihat ke panggung tanpa sepatah kata pun. Dia senang, mungkin ini hal yang hebat bagi putra bungsunya. Itu adalah kesempatan, kemunduran dapat membentuk dan mengubah seseorang. King Sui memandang hadirin dan tersenyum, apakah ada orang yang masih meragukan kemampuan aku untuk menjadi seorang guru, mengapa kita tidak mengambil kesempatan untuk mempelajari masalah ini? Provokasi yang solid. Itu memicu banyak orang di sekitar tahap kerajaan suci sekaligus. Bagaimana mungkin anak kecil yang bodoh seperti kamu main-main di sini, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak tertandingi? Kamu benar-benar meremehkan yang lain. Bajingan, kamu terlalu sombong, terdengar suara dingin. King Sui melihat ke arah suara itu, ada seseorang yang dia kenal, putra mahkota, dan orang yang berbicara adalah seseorang yang tidak bisa diabaikan. Master Abadi Fox Wolf. Rupanya pria muda itu menurut pendapat King Sui, dia lebih muda dari pria parubaya yang normal. Dia kurus namun kuat, tubuhnya yang ramping dan ramping ditutupi jubah biru laut. Dia memiliki wajah yang panjang, hidung yang tinggi, dan fitur yang paling unik adalah matanya yang seperti serigala. Itu adalah sepasang mata liar yang dipenuhi pesona. Dia memiliki kulit yang adil yang membuat matanya lebih menonjol. Pada saat ini, dia menatap King Sui sambil mengetuk tangannya dengan lembut di atas meja. Munculnya King Sui mengganggu rencana Master Fox Wolf Immortal. Jika dia tidak langsung membunuh pemuda ini, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Kamu siapa? Apakah aku menyinggung kamu? Kata-kata King Sui membuat saraf Tuan Serigala rubah serigala, bajingan ini adalah pembuat onar nyata. Aku bahkan tidak akan repot jika kamu tidak menghinaku. Ngomong-ngomong, pria ini benar-benar pandai berbicara omong kosong, pikir Master Abadi Fox Wolf. Aku Master Abadi Fox Wolf, dia tetap tenang dan berkata kepada King Sui. King Sui diam sesaat. Kemudian, King Sui mengerutkan kening dan mengatakan sesuatu yang membuat guru Abadi Serigala rubah begitu marah sehingga dia akan mencekik King Sui sampai mati. Master Abadi Rubah Serigala, apakah dia terkenal? Apakah Master Abadi Rubah Serigala? King Sui bertanya dengan serius. Dia tidak tampak sombong atau sombong, dia tampak seperti anak baru dari pedesaan yang meminta arahan. Bajingan, ada batas untuk kesombonganmu, Tuan Abadi Serigala rubah tenang. Orang ini sangat menyebalkan. Dia tahu King Sui melakukan itu dengan sengaja. Sebagai tulang punggung Pangeran Mahkota, Master Abadi Fox Wolf akan secara otomatis mendapat keuntungan dari status begitu Putra Mahkota menjadi Kaisar Besar. Putra Mahkota adalah muridnya dan dia adalah orang dari hierarki tertinggi di kerajaan Konfusianisme besar. Sekarang, dia dipermalukan oleh seorang anak, tidak heran dia marah. Ada masalah dengan aku jujur, dan juga keras kepala, aku tidak akan kembali bahkan jika aku menabrak dinding. King Sui menatap ekspresi menarik dari Master Abadi Fox Wolf. King Sui kesal oleh Tuan Abadi Rubah Serigala. Grand State Master yang dia bunuh dan yang dari Five Poison Immortal Palace adalah pria Master Serigala Rubah. Selanjutnya, Master Abadi Fox Wolf memiliki nama yang mengerikan, para pengikutnya melakukan semua jenis kejahatan dan kebanyakan dari mereka membersihkan jejak. Oleh karena itu, mereka tidak pernah tertangkap basah, tetapi semua orang tahu siapa kepala konspirasi itu. Jika itu masalahnya, izinkan aku mengajari kamu bagaimana menjadi seorang pria. Bukankah itu menyesatkan anak-anak muda sebagai guru yang tidak tahu bagaimana menjadi seorang pria? Segera setelah dia menyelesaikan dialognya, Master Abadi Fox Wolf muncul di Secret Royal Stage. King Sui menggelengkan kepalanya, sejujurnya, aku enggan untuk bersama dengan seseorang seperti kamu di atas panggung. Master Abadi Fox Wolf mencengkeram tangannya dengan erat dan melepaskannya, kamu bisa duluan, atau kamu tidak akan punya kesempatan untuk melakukannya. Master Abadi Fox Wolf tidak berbicara dengan King Sui lebih lanjut, orang ini adalah anjing gila. Dia muda ketika dia menggigit. King Sui menyipitkan mata, senyumnya membuat Master Abadi Fox Wolf merasa jahat. Penampilan King Sui sedikit feminin dan dingin, dengan ekspresinya saat ini, dia tampak lebih dingin dan muram sekarang. Master Abadi Fox Wolf memiliki firasat buruk. Aku akan memuaskanmu kalau begitu. King Sui menginjak kakinya langsung dan berlari menuju Master Immortal Rubah Serigala. Dia sangat tegas, sederhana, dan cepat. Dalam sekejap, King Sui berdiri tepat di depan Master Abadi Fox Wolf dan memberinya pukulan. Hanya pukulan yang sangat sederhana tanpa keterampilan mewah, itu bahkan bukan teknik. Ini adalah pukulan paling tidak rumit.
Bang! Master Abadi Foxwolf menyadari bahwa dia meremehkan pemuda ini karena kekuatan itu sedikit mengintimidasi. Dengan tergesa-gesa, dia merespons dengan pangledakan harimau, melawan kekerasan dengan kekerasan. Keduanya bergerak mundur, tapi King Sui maju sekali lagi dengan pukulan lurus. Bang! Bang! Adegan selanjutnya melampaui keyakinan. King Sui melemparkan pukulannya terus-menerus tanpa teknik apapun. Pukulan-pukulannya cepat dan kuat, kecepatan serangnya meningkat untuk setiap pukulan yang dia lemparkan. Master Abadi Foxwolf sedang sibuk mencoba teknik yang berbeda, tetapi dia menyadari bahwa kekuatan lawan menjadi lebih kuat. Beberapa upayanya diblokir oleh kekuatan brutal lawan. Ketika jam berlalu, dia terkejut bahwa dia kehabisan energi. Mungkinkah pemuda ini memiliki energi dewa alami? 1941. Meskipun King Sui masih muda, dia berpengalaman dalam pertempuran. Dengan teknik visi surgawi, dia pasti bisa menyerang musuhnya secara terus-menerus dan mudah. Dia bisa melakukannya tanpa gerakan khusus. Pertama, dia harus mengalahkan target sambil memiliki kekuatan yang lebih kuat. Selain itu, ia harus terus melakukan serangan sebelum target mencoba untuk berdiri teguh. Selanjutnya, ia harus mengganggu origin ki target dan menjaganya di bawah level kinerja optimal target. Targetnya akan seperti orang yang kehilangan keseimbangan dan tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun meskipun tidak jatuh. King Sui bisa mencapai itu tanpa teknik visi surgawi juga, tapi dia tidak akan pernah membuatnya terlihat begitu mudah. Setelah semua, Master Abadi Foxwolf hampir sekuat Kaisar Barbar bahkan jika dia lebih lemah. Dengan bantuan teknik visi surgawi, King Sui bisa mengalahkan lawan sampai mereka kehilangan kemampuan untuk menggunakan origin ki. Oleh karena itu, Master Abadi Foxwolf menderita kerugian besar dengan energinya berkurang secara besar-besaran. Setelah bertahan selama 1/4 jam, Master Abadi Foxwolf menerima pukulan kuat dari King Sui dan darah mulai mengalir keluar dari sudut mulutnya. Kamu kalah. King Sui berhenti di sana. Dia tidak ingin mengambil nyawa yang tidak perlu. Selama itu tidak melanggar prinsipnya, dia tidak akan membunuh. Aturannya menjadi dokter kekaisaran adalah menyelamatkan banyak nyawa. Aturannya ada di sana sehingga dia akan memiliki rasa kebaikan yang akan bermanfaat baginya. Sementara itu, membunuh seseorang akan menciptakan rasa kejahatan. Misalnya, seseorang menjadi mudah marah dan pemarah setelah membunuh banyak orang. Dia akan berubah menjadi pembunuh gila atau bahkan memiliki obsesi dengan kondisi parah. Master Abadi Foxwolf tertegun dan tertekan. Dia dipukuli dengan paksa tanpa kesempatan untuk melawan, meskipun dia masih penuh kekuatan. Karena itu, dia merasakan siksaan yang hebat. Master Abadi Foxwolf bukanlah si Kong Fan, dia memiliki sepasang mata jahat. Dia mengakui bahwa lawannya jauh di depannya dengan kekuatan dan mampu mendorongnya ke sudut. Karena itu, dia merasa acuh tak acuh dan menghela nafas panjang, mengetahui bahwa dia baru saja kehilangan kesempatan di kerajaan Konfusian besar. Makhluk mengerikan hanya ditemukan sekali di bulan biru. Aku bertanya-tanya siapa yang mengajar makhluk seperti kamu. Aku tidak dapat menemukan deskripsi yang lebih baik untuk kamu. The Foxwolf Immortal Master tiba-tiba tampak lebih kecil setelah mengucapkan pernyataan itu. Saat dia berjalan menuruni tangga, dia membungkuk kepada leluhur tua klan Xia. Tuan, kamu terlihat lebih baik sekarang, kamu pasti akan menang. King Sui tercengang, dia tidak mengharapkan guru abadi rubah serigala menjadi murid leluhur tua. Meskipun dia tidak menyukai Master Abadi Foxwolf, dia tidak bisa menyangkal kejujuran dan hati terbuka orang ini. Fan Sikong merasa jauh lebih baik sekarang. Bahkan Master Abadi Foxwolf tidak bisa menyerang balik, jadi kehilangannya dibenarkan. Ini adalah bagaimana manusia berperilaku. Si Kong Fan tidak merasa kesal sama sekali sekarang, dia bahkan berharap agar seseorang yang lebih kuat dikalahkan untuk menenangkan perasaannya. Meskipun tidak merasa tertekan lagi, si Kong Fan menatap King Sui dengan matanya yang berapi-api dan cemburu. Kecemburuannya menjadi kekaguman begitu dia menyadari perbedaan besar di antara mereka. Leluhur tua Xia Klan tersenyum senang. Pria muda ini tidak mengecewakannya, dia tidak bisa mengetahui kekuatan tepat King Sui sampai sekarang. Sebelumnya, dia pikir dia bisa menyelesaikan King Sui hanya dengan satu tangan. Di usianya, ia kehilangan dorongan untuk melakukannya. Dia sangat memperhatikan potensi dan karakter pemuda ini. Dia memiliki Immortal Dao Divine Origin selama bertahun-tahun, tetapi belum menemukan orang yang cocok. Ketika pertama kali bertemu King Sui, dia bersyukur menemukan seorang pria muda seperti ini sebelum dia meninggal. Klan Xia akan berlanjut karena pemuda ini. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki Xia Klan membawa kursi tutor kekaisaran dan seorang lelaki tua naik, upacara menghormati guru dimulai. Seru pria tua itu. Leluhur tua klan Xia melakukan ini untuk memberitahu semua orang bahwa pangeran ke-13 adalah murid King Sui. Sesi ini sangat penting untuk masa depan klan Xia dan kekaisaran Konfusianisme besar. Salam, upacara minum teh kehormatan Master. Bagian ini berjalan dengan lancar, bagaimanapun, pangeran ke-13 hanya menghormati seorang tuan. Karenanya, tidak ada yang mencoba mengujinya lagi. King Sui menyesap teh yang diberikan oleh pangeran ke-13 dan memberikannya kepada orang di sampingnya. Kemudian, dia mengangkat pangeran ke-13 yang berlutut di depannya. Di masa depan, kamu adalah murid tertua aku. Lebih tepatnya, aku hanya punya satu siswa sekarang. Kerumunan itu terdiam. Tidak ada yang melangkah maju untuk menghentikan atau membatalkan upacara. Sementara itu, pangeran ke-13 serius. Dia melihat kekuatan tuannya hari ini, kekuatan absolut. Seorang pria,
yang bisa mengalahkan Master Abadi Foxwolf sampai dia tidak bisa melawan, cukup baik untuk menjadi tuannya. Setelah upacara, leluhur tua Siaklan bangkit perlahan. Melihat sekelilingnya, dia berkata, selain penghormatan utama Pangeran ke-13, ada satu pengumuman lagi. Aku berharap semua orang bisa menyaksikan ini. Itu datang, para penonton tahu persis peristiwa yang terjadi, begitu juga leluhur tua Klansia. Namun, beberapa hal harus diucapkan. Hari ini dan seterusnya, Pangeran ke-13 adalah Kaisar Besar Kekaisaran Konfusian Besar. Leluhur tua berbicara dengan lembut, tetapi setiap kata terdengar keras dan jelas. Itu nada tegas dan tak terbantahkan. Ada saat hening. Leluhur tua Klansia mengeluarkan sebuah cincin. Ini adalah cincin naga sejati-sejati, simbol dari Kaisar Besar. Itu melambangkan warisan dan juga artefak ilahi pada saat yang sama. Crow Dragon Royal Ring mengenali pemiliknya melalui darah dan sangat penting bagi pemiliknya untuk menjadi keturunan Siaklan. Ini adalah trik dari Kaisar Besar Siaklan pertama, tidak ada orang lain yang pernah bermimpi untuk memiliki cincin ini. Itu akan tetap di Klansia tidak peduli siapa yang mencoba merebutnya. Leluhur tua, suara tiba-tiba terdengar. Itu adalah pangeran kecil, dia berdiri dan membungkuk kepada leluhur tua Klansia. Kamu tidak yakin, leluhur tua itu berpengalaman. Dia bisa melihat melalui hal yang jelas seperti ini. Karena mereka semua adalah junior, dia tidak bertele-tele dan berkata langsung. Cucu buyut tidak mengerti, apa yang kurang dari aku dibandingkan dengan saudara 13, mengapa kita tidak memiliki kesempatan untuk bersaing? Kata pangeran kecil dengan tulus sambil mengangkat kepalanya. Bagaimana kamu ingin bersaing? Kata leluhur tua sambil tersenyum. Sebagai leluhur tua Klansia, dia senang melihat juniornya menjadi proaktif. Namun, dia tahu hanya pangeran ke-13 yang bisa membalikkan situasi kerajaan Konfusian besar. Yang lain mungkin memimpin kekaisaran Konfusianisme besar menuju kehancurannya, sementara kekayaan pangeran ke-13 akan berubah karena King Sui. Leluhur tua, saudara 13 tidak akan bertahan lama sebagai kaisar agung. Mungkin, kamu hanya memandang tinggi pada Tuan King ini. Pangeran kecil berpikiran jernih, ia sudah memikirkan rencananya sebelumnya. Benar, Tuan King akan memastikan keamanan kekaisaran Konfusianisme yang agung. Leluhur tua Klansia punya rencana sendiri. Meskipun ini terdengar seperti mendorong King Sui ke jantung badai, itu tidak bisa dihindari. Sekarang setelah pangeran kecil mengatakannya, dia menyelamatkan kesulitan untuk melakukannya. Bagaimana jika seseorang mengalahkan Mer? King, seorang pria tidak akan pernah bisa berenang melawan arus terlepas dari kekuatannya, pangeran kecil melanjutkan. Ketika seorang pria cukup kuat, kekuatan apapun akan diabaikan. Selain itu, Tuan King adalah dokter yang ajaib, pengaruhnya sangat bagus, kata leluhur tua Siaklan sambil tersenyum. Dia memuji King Sui begitu keras sehingga dia terdengar seperti wiraniaga. Odysseus, kamu membawa adik laki-laki ini begitu tinggi sehingga aku ingin mencoba keberuntunganku di sana, tiba-tiba sebuah suara yang dalam dan tulus terdengar. 1942 Odysseus, kamu membawa adik laki-laki ini begitu tinggi sehingga aku ingin mencoba keberuntunganku di sana, tiba-tiba sebuah suara yang dalam dan tulus terdengar. King Sui mengikuti suara itu dan melihat seorang lelaki tua liar. King Sui tahu siapa dia, prajurit kuat kekaisaran Moonwolf. Itu sekuat kekaisaran Konfusius hebat dan tampaknya bahkan lebih besar sekarang. Mereka keluar, sekarang semua orang menginginkan sepotong kekaisaran Konfusianisme besar. Leluhur tua tertawa, Salang Feng, pikirkan dengan bijak, kau adalah pria terhormat. Namun, gelar itu tidak diperhitungkan hari ini, akan memalukan jika kamu kalah. Seorang pejuang perlu bersiap untuk dikalahkan, tidak apa-apa untuk kalah. Kegagalan tidak menakutkan, kegagalan mungkin dapat menyebabkan terobosan, kata Salang Feng dingin. Salang Feng adalah orang tua tetapi dia hanya terlihat sedikit lebih tua dari pria parubaya yang normal. Seorang pria seperti ini di benua utama biasanya pada puncak budidaya. Dia hampir tidak akan mencapai terobosan lain bahkan setelah 100 tahun. Oleh karena itu, Salang Feng ingin membuat kemajuan lebih lanjut. Jika dia tetap stagnan, dia mungkin akan tetap konstan selama sisa hidupnya. Leluhur tua Klansia kembali ke tempat duduknya. Situasi itu dalam harapannya, dia masih merasa bahwa King Sui tidak dapat diprediksi dan misterius. Dengan demikian, dia punya perasaan bahwa King Sui akan membawa keajaiban. Ketika dia turun, dia menatap King Sui sambil tersenyum. King Sui melirik pria tua itu tanpa berkata-kata, tetapi dia tidak menentangnya. King Sui terkesan oleh pria tua itu, semua yang dia lakukan dan sikapnya sangat menghibur. Selain itu, King Sui tahu dia akan membutuhkan bantuan orang tua itu di masa depan. Meskipun orang tua itu hanya memiliki beberapa tahun kehidupan, King Sui dapat memperpanjangnya selama beberapa puluh tahun. Ini adalah batasnya, King Sui tidak bisa mengubah takdir seseorang meskipun Art of Healing yang luar biasa. Proses penuaan lelaki tua itu tidak dapat dibalikkan, tetapi dengan seni penyembuhan King Sui, ia bisa membantu lelaki tua itu hidup selama 10 tahun lagi. Cukup lama untuk melakukan banyak hal. Bagaimanapun, King Sui enggan tinggal selamanya dan menjadi perisai pelindung kerajaan Konfusius besar. Pangeran ke-13 membutuhkan waktu untuk menjadi kuat, dan dengan kehadiran lelaki tua itu, ia dapat terus menjaga kerajaan Konfusian besar dan teman-temannya. Salang Feng berjalan ke arah tahap kerajaan suci. Dia tidak terlalu tinggi dengan hanya perawakan yang agak mengesankan yang terasa seperti gunung. Terlepas dari itu, seluruh tubuhnya mengeluarkan aura liar dan liar. Anak muda, aku tidak akan menahan diri,
pedang tidak memiliki mata, hati-hati. Kata Salang Feng kepada King Sui dengan nada dingin dan brutal. King Sui mengangguk, ayo. Semangat bertarung Salang Feng meningkat dengan cepat seperti zat yang tepat. Moonwolf Fighting Spirit. Salang Feng milik keluarga kerajaan Kekaisaran Moonwolf dan memiliki posisi yang sangat tinggi. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke acara semacam ini. Para bangsawan Moonwolf Empire mendapatkan warisan dari Moonwolf Emperor. Orang-orang dari klan Sa mempelajari keterampilan pertempuran yang diwarisi dari Kaisar Moonwolf, itu adalah warisan keluarga. Hanya satu yang akan membangkitkan darah Kaisar Moonwolf dari klan Sa. Dengan demikian, dia mungkin bukan Kaisar Moonwolf besar, tapi dia pasti memiliki warisan kerajaan. Salang Feng adalah orang terkuat di generasinya selain orang yang membangkitkan darah Kaisar Moonwolf. Moonwolf Fighting Spirit meningkatkan kekuatan dengan sangat. Selain itu, ia juga meningkatkan kecepatan, kemampuan untuk menghancurkan pertahanan, dan penglihatan secara besar-besaran. King Sui mengoperasikan keterampilan bertarungnya secara instan dan meningkatkan kekuatannya. Lawannya kuat, dan tanpa Immortal Dao Divine Origin, King Sui tidak akan pernah menang darinya. Pertahanan sebelumnya cukup mengesankan, tetapi King Sui tidak bisa menjamin bahwa itu bisa memblokir serangan lawan. Sekarang, dengan pertahanan yang ada dan pagoda harta karun nasib surgawi, King Sui yakin bahwa lawan tidak akan pernah bisa menghancurkan pertahanannya sendiri. Pada level Salang Feng saat ini, King Sui tidak terkalahkan. Salang Feng memiliki sekitar 150 juta angkatan Dao, pari Heavenly Fate Tracer Pagoda dapat memblokir hingga 200 juta angkatan Dao. Apalagi kekuatan pertahanan totalnya yang adalah 300 juta angkatan Dao. King Sui tidak mengeluarkan senjata apapun. Kamu tidak butuh senjata, Salang Feng mengerutkan kening sambil memajukan pertanyaan dengan pedangnya di tangan. Senjata Salang Feng adalah pedang ganda, dua pedang pendek yang sederhana dan mematikan. Itu bagus dalam serangan jarak pendek, terutama menakutkan bagi pejuang cepat. Aku akan menggunakannya ketika aku membutuhkannya, tidak ada perasaan buruk, ayolah. King Sui merasa sedikit sombong. Namun, King Sui merasa baik-baik saja menghadapi Salang Feng seperti ini. Dalam kehidupan masa lalu, ada pepatah, pemuda terbuang jika seseorang tidak bertindak sombong. Meskipun King Sui tidak lagi remaja, dia masih muda. Dalam 10 tahun lagi, dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk bertindak. Ambillah kalau begitu. Salang Feng tampak tenang tetapi dia tahu pemuda ini memiliki kekuatan luar biasa. Kepercayaan diri yang besar datang dari kekuatan seseorang. Oleh karena itu, Salang Feng bertindak lebih hati-hati dan semangat juangnya meningkat. Moonwolf Growl. Salang Feng menggeram nyaring, itu tidak gemuruh dan memekakkan telinga, tapi itu begitu ajaib sehingga hampir menghentikan waktu. Namun, itu sebenarnya, mengganggu energi roh seseorang alih-alih menghentikan waktu. Itu memperlambat respons lawan dan kemudian menghambat penilaiannya. Ini adalah keterampilan pertempuran yang kuat, jika dilakukan dengan baik, itu bisa membunuh target dengan satu pukulan. Ditambah lagi, Moonwolf Inheritor secara alami cepat, dia bisa menghancurkan target di pertemuan pertama. Prajurit legendaris yang membangkitkan darah Moonwolf Emperor mempraktikkan Moonwolf Growl dengan cukup baik untuk membuat target pusing. Waktu efek tergantung pada kekuatan dan resistensi target. Itu adalah kemampuan yang sangat menakutkan. Di medan perang, seseorang bisa terbunuh karena pusing dalam sekejap mata. Setiap prajurit, termasuk prajurit yang melatih tubuh mereka, memiliki konstitusi tubuh yang berbeda. Sebagai contoh, meskipun seseorang melatih matanya sehingga dia bisa memblokir pedang dan pisau dengan kelopak matanya, hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk dadanya. Tidak semua orang memiliki pari Heavenly Fate Tracer Pagoda seperti King Sui, item yang memungkinkan penghalang sempurna. Tidak ada yang akan bisa melukai King Sui secara fisik bahkan saat tidur jika pagoda harta karun takdir surga tidak rusak. King Sui menggunakan teknik visi surgawi. Dengan demikian, kecepatan lawan berkurang sekaligus. Itu bukan tentang menjadi tergantung pada keterampilan tetapi lebih tentang mendapatkan bantuan dari itu. King Sui ingin menguasai teknik visi surgawi sehingga dia bisa menerapkannya secara optimal saat berikutnya dia bertemu pejuang yang cakap. Itu bukan ketergantungan selama itu adalah kemampuan pasifnya. Bahkan untuk Ki Kaisar, King Sui bisa menggunakannya sebagai langkah pembunuh. Teknik seperti ini diterapkan dengan kesadaran terlepas dari kemahiran, jenis kemampuan aktif. Karenanya, ia hanya akan menerapkannya bila perlu. King Sui maju dengan tangan kosong dan melakukan Tai Chi Fist. Tepuk. King Sui memukul pergelangan tangan Salang Feng dengan kuda liar piring. Lawan memiliki respons cepat, dia memutar pergelangan tangannya segera dan mengarahkan pedangnya ke tenggorokan King Sui. Tangan lain mengusap matanya. Tiba-tiba, sejumlah besar darah melintas di mata King Sui. 1943. King Sui tidak punya masalah melawan serangan Salang Feng, tapi dia tidak ingin mengungkapkan kekuatan pertahanannya yang kuat secepat ini. Selain itu, dia sudah menunjukkan kecepatannya sebelumnya, jadi dia menghindar dengan bergerak cepat seperti tombak runcing. Dengan memutar tubuhnya dan bergerak maju, dia berdiri di belakang Salang Feng dan memberinya tendangan. Tendang Tai Whip Harimau. King Sui menendang secara naluriah dan merasakan kepuasan ekstrim sekaligus. Ada perasaan halus dan muda ini seolah-olah dia telah berlatih tendangan tanpa henti ini, dia meluncurkan tendangan tanpa berpikir dua kali. Bang! Salang Feng tidak punya cara untuk menghindarinya, itu adalah tendangan pada titik vital tubuh. Salang Feng kuat, tetapi tendangan Tiger Tai Whip adalah langkah berbahaya. Segera melukai organ dalam Salang Feng, darah bisa terlihat menetes di sudut mulutnya.
Salam Feng berbalik untuk melihat King Sui. Pria muda ini memberinya lebih banyak tekanan sekarang. Dia pikir King Sui sombong karena tidak menggunakan senjata, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia salah. King Sui sudah terbiasa dengan kekuatannya yang baru ditingkatkan sekarang. Bagaimanapun, penguasaan keterampilan sangat penting. Dengan asumsi mereka berdua memiliki 1 juta Dao Force, orang yang lebih terampil bisa tampil di 2 juta Dao Force, sedangkan yang lebih buruk bahkan tidak bisa menggunakan setengah juta Dao Force dalam pertempuran sesungguhnya. Selain itu, langkah sangat bergantung pada kekuatan dan kemahirannya. Beberapa gerakan magis digabungkan dengan kekuatan besar dan serangan titik vital. Itu seperti pukulan yang menyegel hati. Ketika pukulan mengenai bagian khusus, target akan menderita sesak napas. Kerusakan akan berbeda jika pukulan mengenai tempat lain dengan kekuatan yang sama persis. Ini adalah serangan titik vital. Selain itu, angulasi dan jarak juga akan mempengaruhi gaya. Ini adalah cara yang lebih sederhana untuk menggambarkannya. Seperti dalam beberapa gerakan seni bela diri, gerakan yang indah akan diresapi oleh berbagai elemen untuk memberdayakan gerakan yang ada. King Sui menggunakannya sebelumnya. Dia baru-baru ini menemukan semacam serangan combo yang tampak seperti beberapa permainan bergerak dari kehidupan masa lalunya. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, prinsip King Sui adalah mengenai target, membuatnya kehilangan keseimbangan, dan kemudian terus menyerang dengan mengendalikan key target. Ada dua kondisi, akan lebih mudah dengan kekuatan yang lebih besar karena target akan mundur dan kehilangan keseimbangan begitu dia melangkah mundur. Kondisi lainnya adalah ketika seseorang lebih lemah, maka akan lebih menantang untuk mengalahkan target dengan serangan combo. Namun, itu tidak terlalu sulit bagi King Sui karena dia menguasai tubuh poin akupuntur, meridian, sendi, tulang, dan pembuluh darah. Dia tahu betul bagian tubuh mana yang rapuh, mudah mati rasa, mampu menunda respons gugup dari rasa sakit yang luar biasa. Oleh karena itu, King Sui bisa memperkaya serangan combo tanpa khawatir bahwa situasi akan keluar dari kendalinya. King Sui memiliki banyak serangan combo, termasuk tinju, telapak tangan, jari, siku, lutut, tendangan, dan senjata. Juga, King Sui merasakan efek yang kuat dari serangan kombonya. Beberapa serangan bisa membuat musuh kehilangan kesadaran sementara, mati rasa atau terpesona. Setelah itu, King Sui hanya bisa membunuh mereka dengan satu serangan. Namun demikian, King Sui tidak berlatih sampai sekarang. Kekuatan lawan sebelum ini tidak cukup untuk memaksa King Sui menggunakan serangan combo. Salam Feng menyeka darah yang menetes dari mulutnya. Akhirnya, dia berkata perlahan, "Aku tersesat, terima kasih atas rahmatmu." King Sui memang tidak pergi keluar sebelumnya, jika tidak, dia akan menendang leher lawan dan mematahkannya. King Sui tersenyum tanpa kata, Salam Feng kembali ke kursinya perlahan. Kerumunan orang tercengang oleh kekuatan yang menakutkan dari pemuda ini. Salam Feng adalah orang terkuat kedua di generasinya. Meskipun 90% dari ahli generasi sebelumnya masih hidup dan menjadi kuat, adalah menakjubkan untuk menyaksikan kegagalan Salam Feng yang menyedihkan. Leluhur tua klan Xia tersenyum kegirangan. Aku ingin tahu apakah ada yang datang berikutnya, jika tidak ada, maka Pangeran 13 akan mengambil alih kerajaan Konfusian besar. Aku masih memiliki pasien di Balai Masakan Kekaisaran, King Sui sebenarnya menginginkan untuk berkelahi sekarang, dia ingin berkelahi dengan prajurit yang mampu. Sungguh pahlawan muda, biarkan aku merasakan betapa baiknya dirimu, seorang lelaki tua yang tegap maju. Changlan Tyrant Lord. Tyrant Lord dari Kekaisaran Changlan, desas-desus mengatakan bahwa dia seharusnya mewarisi posisi kaisar besar, tetapi dia menolak posisi itu dengan alasan perbaikan. Dia berada di 5 besar di Kekaisaran Changlan. Kali ini, orang itu akan merasakan sesuatu yang nyata. Memang, Tyrant Power penguasa tiran sangat menakutkan, kekuatan itu, tes-tes. King Sui tidak sengaja mendengar diskusi itu dan memandangi lelaki tua yang berjalan dengan gaya berjalan agung itu. Meskipun lelaki tua itu berambut abu-abu, keriputnya hampir bisa diabaikan. Kulitnya yang kecoklatan seperti marmer dan tubuhnya seperti menara baja. Dia menginjak Secret Royal Stage dengan sedikit ketukan. King Sui tiba-tiba tampak serius. Ini adalah orang tua yang kuat, dia sama kuatnya dengan Kaisar Barbar. Dari lengannya yang panjang, King Sui menyimpulkan bahwa orang tua itu menghabiskan sebagian besar praktik seni bela diri di lengan. Lengannya sedikit lebih panjang dari biasanya dan jauh lebih besar, setidaknya 2 kali lebih besar dari lengan King Sui. Bahkan pada tubuh lelaki tua itu, lengannya terasa agak terlalu tebal. Sudah lama, kamu adalah pria muda paling baik yang pernah aku temui, satu-satunya, Tuan Tiran itu tersenyum pada King Sui. Orang tua menyanjung aku, selalu ada seseorang yang lebih baik. Ada banyak orang yang berbakat dan brilian di benua utama. Aku hanya beruntung memiliki kesempatan, terlalu sombong untuk tidak tertandingi, King Sui menggelengkan kepalanya. Lord Tyrant tertegun, senyum bahagia merayap di wajahnya. Kerumunan terkejut juga, King Sui telah sombong dan sombong sejak penampilannya, terlalu mengejutkan untuk melihatnya begitu rendah hati sekarang. King Sui punya alasan untuk kesombongannya hari ini. Bagaimanapun, dia terlalu muda, akan lebih buruk jika dia melakukannya sebaliknya. Hasilnya akan jelek jika tidak ada yang menanggapinya. Memang, itu adalah kondisi yang langka, tetapi King Sui puas dengan kemajuan saat ini. Haha, aku tahu kamu persis tipeku. Setelah pertarungan, mari kita minum bersama tidak peduli siapa yang menang, bagaimana menurutmu? Kata Tyrant Lord dengan gembira. Yang mulia, jawab King Sui sambil tersenyum. Baiklah, ayolah.
Jangan menahan diri. Tubuh Raja Tiran berkembang dengan ki yang menyegarkan setelah mengatakan itu. Seluruh tubuhnya membesar secara eksternal menjadi raksasa kecil, aura tiraninya sebesar gunung besar. Tirus Dewa Darah. Mata King Sui berbinar, kamu juga. Lengan raksasa pria tua itu menjadi lebih besar, tinjunya begitu besar dan kemejanya hampir robek oleh lengannya yang membesar. Lengannya seperti pilar logam, memancarkan cahaya merah samar. Bang! Orang tua itu berlari ke arah King Sui dan memberikan pukulan ganda dengan tangannya yang besar. King Sui ingin mengukur kekuatan lelaki tua itu juga, dia menerima serangan itu dan meraih tinjunya tanpa sedikit pun penghindaran. Bang! Suara keras dan membosankan tampaknya membuncang seluruh tahap kerajaan suci. Orang tua itu berdiri diam sementara King Sui mundur beberapa langkah. King Sui lebih lemah dalam hal kekuatan, tetapi dia benar-benar bisa menerimanya dengan kekuatan pertahanannya saat ini. Pagoda takdir harta karun pari tidak dapat memblokir kekuatan dan hanya menjamin untuk memblokir kerusakan. Oleh karena itu normal bagi King Sui untuk diledakkan. King Sui tersenyum lebih lebar, pria tua ini adalah senjata pembunuh manusia. Semangat bertarung King Sui menyala dan itu tercermin di matanya. King Sui tidak tahu bahwa dibandingkan dengan keterkejutannya, keheranan lelaki tua itu bahkan lebih besar. Pria muda ini bisa tahan Tyrant Lord Attack tanpa terluka, itu tidak terduga. 1944. Kekuatan Tyrant Lord luar biasa, murni, dan dia juga sangat gesit. Inilah yang dia unggul. Dia berpikir bahwa King Sui setidaknya akan terluka dari serangan ini. Dia tidak menyangka King Sui hanya akan mundur beberapa langkah dengan energi vital dan darahnya utuh tanpa kerusakan besar. King Sui mengedarkan kekuatannya ke puncak. Tanpa senjata, kekuatannya lebih rendah dari orang tua yang dia lawan. Namun, ketika seseorang berada di sekitar levelnya, kekuatan adalah sesuatu yang tidak terlalu penting. Bahkan dengan mengatakan itu, pria masih menikmati memiliki kekuatan yang kuat. Itu memberi mereka rasa kepuasan yang lebih besar, mampu menekan dan mengalahkan lawan mereka dengan kekerasan absolut. Keluarkan senjatamu. Senjataku adalah sepasang sarung tangan ini. Tyrant Lord tidak berniat menyerang dengan segera dan berkata kepada King Sui. Jangan khawatir, aku tidak sombong. Aku akan mengeluarkan senjataku saat aku membutuhkannya. Namun, kamu juga harus berhati-hati. Jangan ragu menyakitiku. Jangan berikan kesempatan kepada lawanmu. King Sui tersenyum dan hanya mengatakan apa yang perlu dia sampaikan. Kalau tidak, itu hanya dia yang pamer. Ayo pergi lagi. Tyrant Lord mengangkat tangannya, mempersiapkan dirinya dan menunggu King Sui menyerang. King Sui meringkuk tangannya sedikit, mengangkat kakinya. 9 langkah istana. King Sui muncul tepat di depan pria tua itu dan meninju. Reaksi Tyrant Lord sama sekali tidak inferior dan juga dilawan. Kali ini, dengan kekuatan yang tampak lebih kuat dari sebelumnya. Tyrant Lord tahu bahwa King Sui tahan terhadap serangan dan dengan demikian pergi keluar, tidak menarik pukulan. Lengannya seperti palu naga api besar, menabrak King Sui dengan ganas. Ekspresi King Sui tidak berubah saat dia mendaratkan pukulan pada tinju pria tua itu. Tai Chi memiliki prinsip menggunakan kekuatan lawan dan mengubahnya menjadi milikmu. Sosok King Sui berputar seperti gasing dan lewat dari bawah lengan pria tua itu saat dia menurunkan tubuhnya. Saat dia lewat, pukulannya mengarah ke tulang rusuk Tyrant Lord. Tyrant Lord bereaksi terhadap serangan tiba-tiba dan menarik kembali lengannya untuk melindungi tulang rusuk kirinya. Ledakan. Suara keras dan tertahan terdengar. Sosok King Sui sekali lagi meluncur di belakang Tyrant Lord dan dengan kecepatan kilat, menyerang pada titik 7 inci di tulang belakang pria tua itu, menyebabkan Tyrant Lord bergerak maju dengan limbung. Pada saat inilah sosok King Sui melesat maju sekali lagi. Sementara sosok Tyrant Lord terhuyung ke depan, dia juga merasakan bahwa King Sui berlari ke arahnya. Dia bahkan tidak berbalik dan mengirim kedua tangannya memukul mundur dengan cepat seperti dua cambuk. Gerakan cambukannya berputar ketika dia melindungi dirinya sendiri di tengah. King Sui tidak mundur dan mengirim pukulan lain. Buku jari di jari tengah tangannya yang melengkung telah menghantam dengan keras. Kuci acu poin. Pak. King Sui tidak berhenti tetapi tubuh Tyrant Lord telah berhenti sejenak. Lengannya mati rasa dan sakit. Dia tidak bisa memanggil kekuatan apapun. Saat itulah King Sui menyerang punggung Tyrant Lord dengan sikunya, menyebabkan Tyrant Lord menjadi lebih tidak stabil, muncul seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. 9 langkah istana. King Sui memukul salah satu lengannya untuk menyerang leher Tyrant Lord. Tubuh Tyrant Lord memiliki kemampuan bertahan yang sangat kuat dan King Sui juga menyadari perlawanan The Tyrant Lord terhadap serangan fisik. Kekuatannya terletak pada dia memiliki pertahanan dan serangan yang kuat. Dia adalah pembudidaya terkuat dari tubuh fisik yang pernah ditemui King Sui. Selain itu, ia bahkan memiliki tingkat ketangkasan yang baik juga. Kultivator biasa bukan tandingannya, orang ini seperti Tyrannosaurus manusia. Sang Tyrant Lord sangat sedih sehingga dia merasa seperti muntah darah. Meskipun ketahanan tubuhnya terhadap serangan fisik tidak buruk, lehernya bukanlah tempat yang harus dipukul dengan mudah. Dia secara naluriah diblokir dengan tangannya. Ledakan. Kekuatan King Sui tidak jauh lebih rendah dibandingkan dengan Tyrant Lord. Ketika ia memukul keluar sementara Tyrant Lord masih goyah di kakinya, ia berhasil mengirimnya terbang. Ini bukan akhirnya. Langkah berurutan King Sui tidak akan berhenti sekarang setelah mereka mulai. Tubuhnya terus semakin dekat dengan Tyrant Lord. Tinju meriam. King Sui telah mempelajari lebih dalam tentang beberapa teknik tinju dari kehidupan sebelumnya.
Beberapa teknik tinju dan telapak tangan dari kehidupan sebelumnya juga bisa melepaskan kecakapan sengit dengan kekuatan King Sui saat ini. Ledakan. Pukulan yang mendominasi ini menyebabkan Tyrant Lord diledakkan sekali lagi. King Sui terus mendekat dan kemudian menyerang dengan Tan Kicking Style 1. Pak! Suara keras terus terdengar di langit. Tyrant Lord tidak bisa membalas sama sekali dan hanya bisa terus dipukul oleh King Sui seperti tas meninju. King Sui tidak bermaksud membunuh Tyrant Lord. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan hidup sekarang. King Sui memiliki banyak kesempatan untuk menyerang poin mematikan Tyrant Lord atau titik akupuntur yang akan mematikan sarafnya. Namun, dia telah menghindari mereka. King Sui telah menggunakan segala macam teknik tinju. Seni bela diri Xingyi, Tai Chi, 8 trigram, 8 tinju ekstrim, gaya Tan Kicking, dan banyak lagi. Dia bergerak dengan susah payah, setelah menguasai semua gerakan. Orang-orang di lapangan menyaksikan semua tercengang. Itu adalah Changlan Tyrant Lord, Dewa kelas 7. Saat ini, King Sui menyadari perbedaan besar di antara kelas 7 Dewa. Kekuatan 50 juta kekuatan Dao akan berada di kelas 7 dari kelas ilahi tetapi itu hanya akan menjadi kelas ilahi awal. Kekuatan 100 juta kekuatan Dao akan berada di tingkat menengah dari kelas ilahi tingkat 7 dan hanya mereka dengan kekuatan 500 juta kekuatan Dao akan dianggap telah mencapai tahap selanjutnya dari kelas ilahi tingkat 7. King Sui hanya mengetahui informasi ini karena mereka dijelaskan kepadanya oleh leluhur tua Siaklan. Adapun mereka yang berada di luar level ini, dia tidak yakin. Perbedaan mereka terlalu besar, jadi, dia tidak punya kontak dengan mereka. 8 ekstrim miring di pegunungan. King Sui berlari sekali lagi dan bertabrakan ke dada Tyrant Lord, yang terakhir tidak memiliki sarana untuk membela dan hanya bisa memasang pertahanan naluriah. Ledakan. Tubuh Tyrant Lord menempuh jarak yang sangat jauh ketika dia mengeluarkan mulut berisi darah segar. Setelah Tyrant Lord mendarat, anehnya dia merasa lebih baik. Ada darah beku dan energi vital di seluruh tubuhnya dari serangan King Sui, menyebabkannya merasa sangat tidak nyaman. Setelah memuntahkan seteguk darah segar, dia merasa jauh lebih nyaman. Tidak hanya itu, dia juga menyadari bahwa tabrakan ini telah menyebabkan penghalang yang dia tidak bisa menerobos untuk melonggarkan. Ini memberinya kejutan besar dan dia memandang King Sui. Dia kemudian melihat bahwa King Sui tersenyum dan mengangguk padanya. Dia sekarang mengerti bahwa King Sui membantunya. Itu bukan kebetulan. Masuk akal, sekarang dia berpikir lebih dalam tentang ini. Jika King Sui tidak membuat tabrakan terakhir, dia pasti akan terluka. Bukan hanya cedera fisik tetapi juga pukulan mental. Namun, dengan tabrakan terakhir itu, tubuh Tyrant Lord merasa jauh lebih baik dan akan dapat pulih setelah beristirahat selama beberapa hari. Bukan itu saja, rintangan di depannya juga melonggarkan. Ini memberinya harapan dalam mencapai terobosan. Tyrant Lord tahu betapa besar perbedaan antara dirinya dan pemuda setelah ini dan dia tidak merasa buruk lagi. Dia tersenyum, berkata dengan gembira, "Terima kasih telah bersikap santai padaku, dan terima kasih telah membantuku. Aku berutang budi padamu." Lord Tyrant membungkuk pada King Sui dan kemudian kembali ke tempat duduknya. Tindakan ini membuat banyak orang tercengang. Namun, Tyrant Lord hanya menutup matanya dan beristirahat setelah kembali ke tempat duduknya. Dia sangat bangga dengan status tinggi Kekaisaran Changlan. Sekarang setelah dia memejamkan mata dan menolak untuk mengatakan sepatah kata pun, tidak ada yang bisa naik dan mengganggunya. King Sui puas saat dia berdiri di panggung suci-suci, memandang sekitarnya dengan ekspresi santai. Dia kemudian berkata, "Aku akan menunggu selama 15 menit. Aku harap mereka yang masih memiliki pendapat dapat menyuarakannya sekarang. Setelah waktu berlalu, jika masih ada orang yang tidak tahu apa-apa, aku menang, jangan gampang pada mereka." King Sui tampak sombong, tidak peduli dengan orang-orang yang hadir. Namun, setelah mengalahkan sejumlah orang secara berurutan, ia dianggap memiliki semacam status. Meskipun kata-katanya masih menusuk, banyak orang masih memilih untuk tetap diam. Ada orang-orang dari Kekaisaran Moonwolf dan Kekaisaran Azure Wolf yang telah berdebat denganmu. Biarkan Starry Immortal Palace kita mencobanya. Jika tidak, perjalanan ini akan sia-sia. Seorang lelaki tua berdiri dan mengumumkan. Rakasa tua berbintang, itulah Starry Monster tua, petik 2. Itu benar, bahkan orang tua ini akan mengambil tindakan. Bukankah ini terlalu rendah dalam hal senioritas? Tapi pemuda ini terlalu sombong. Jika aku Old Monster Starry, aku akan keluar juga. Ada keributan besar di tanah. King Sui mendengar apa yang mereka katakan dan rasakan bahwa monster tua berbintang ini bukan orang biasa. Dia harus lebih kuat dari Tyrant Lord. 1945. King Sui mengamati pria tua ini yang disebut Old Monster Starry. Lelaki tua itu tampak sangat kurus dan punggungnya juga agak bungkuk. Dia mengenakan jubah standar, warnanya abu-abu dan tidak menonjol. Meskipun orang tua itu sudah berdiri di panggung kerajaan suci, King Sui masih merasa bahwa orang tua itu hanya orang tua biasa. Istana Abadi Starry adalah keberadaan yang setara dengan Kekaisaran Konfusianisme Besar, Kekaisaran Changlan, dan Kekaisaran Moonwolf. Kerajaan besar Konfusianisme terletak di barat yang ekstrim sementara 3 pengaruh lainnya terletak di 3 arah lain dari Kerajaan Konfusianisme Besar. Istana Abadi Starry terletak di utara dan merupakan faksi paling misterius dari mereka semua. Samar-samar juga tampaknya menjadi yang terkuat di antara mereka semua. Anak muda, bagaimana kalau bergabung dengan Istana Abadi Starry kami? Kamu dapat menyatakan kondisi apapun yang kamu inginkan. Pria tua itu menyeringai dan menatap King Sui, mengeluarkan aura menakutkan.
Bagi King Sui untuk memperhatikan perasaan menyeramkan ini berarti bahwa lelaki tua ini benar-benar jahat. Tampaknya gelarnya, The Old Monster Story, bukan hanya untuk pertunjukan. Tidak tertarik, King Sui berkata terus terang. Kami memiliki banyak keindahan di istana abadi Story kami. Masing-masing kecantikan mereka tak tertandingi. Jika kamu bergabung dengan kami, kamu dapat dengan bebas memilih. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat berubah sekali sehari. Tidak, itu akan menjadi baik-baik saja bahkan jika kamu harus mengubah 10 atau 20 kali sehari. The Old Monster Story melanjutkan. King Sui mengerutkan kening. Orang tua ini benar-benar sembrono meskipun usianya sudah sedemikian tua. Yang paling penting, sepertinya dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. Dia berbicara cukup keras dan orang-orang di sekitarnya sepertinya tidak terlalu terkejut. Namun, cukup banyak orang yang mengungkapkan ekspresi kerinduan. Aku ingin tahu apakah kamu sudah bersenang-senang dengan mereka semua. King Sui menyeringai dan membalas. Bagaimana mungkin, umurku sudah bertambah dan tidak bisa dibandingkan dengan anak-anak muda. Aku juga tidak punya minat di bidang ini. Old Monster Story berkata dengan serius. Hanya ketika seseorang telah mencapai usianya, mereka dapat secara terbuka menyatakan sudah tua, tidak bisa melakukannya lagi dan telah kehilangan minat pada wanita. Orang yang lebih muda tidak akan berani melakukan hal yang sama dan akan mengatakan bahwa mereka bisa mengatasinya, bahkan jika mereka tidak bisa. Bagaimana? Mengapa kamu tidak mempertimbangkan saran aku? Old Monster Story sekali lagi mengungkapkan senyum menakutkan itu. King Sui menggelengkan kepalanya. Aku tidak suka sekte penuh nafsu itu. Mata segitiga menakutkan monster tua Story terguling ke belakang. Pemuda ini benar-benar jahat untuk berani menggunakan kata seperti ini. Bagaimana mungkin Old Monster Story bisa mengatakan hal seperti itu jika bukan karena dia ingin menggoda King Sui untuk bergabung dengan sektenya? Selain itu, dia hanya mengatakan ini sambil lalu. Jika King Sui benar-benar bergabung maka dia akan keluar dengan beberapa wanita untuk membuatnya diam. Meskipun Old Monster Story menikmati status tinggi di Story Immortal Palace, dia tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Anak muda, kamu benar-benar keluar untuk membuat olahraga itu. Mengapa tidak melakukannya dengan cara ini? Pesta yang kalah hari ini akan tanpa syarat menyetujui kondisi pihak lain. Bagaimana menurutmu? Mata segitiga Old Monster Story berputar-putar saat dia melihat King Sui. King Sui menggelengkan kepalanya, tidak tertarik. The Old Monster Story mulai menjadi lebih sedih, mata segitiganya tiba-tiba menjadi sangat sengit ketika dia menatap King Sui. Kupikir kau punya nyali, tapi sepertinya kau juga lembut di sana. King Sui tersenyum, punyaku jelas tidak lunak. Namun, sebelumnya, seseorang tertentu mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya lagi dan tidak tertarik pada wanita. Jika ada seseorang yang menjadi lunak, itu harus Biu. Bukankah itu benar? Old Monster Story memutar matanya dan berkata, baiklah, aku tidak akan melanjutkan percakapan yang tak terhitung ini lagi. Ayo, mari kita berdebat. Kita akan lihat bagaimana keadaan setelah seseorang kalah. Aku tidak akan kalah. Kamu bertambah tua, jadi kamu bisa melakukan langkah pertama. King Sui menggerakkan kaki kanannya mundur setengah langkah dan memasang pose, seolah-olah dia menerima serangan pihak lain. Old Monster Story tersenyum geli dan kemudian, sosoknya tiba-tiba berlipat 3. Masing-masing lengannya memiliki ular panjang 3 kaki biru dengan strip emas melingkari mereka, berkilauan. Lidah mereka adalah tempat di mana pergelangan tangan Old Monster Story berada saat mereka menjentikkan lidah merah terang mereka ke dalam dan keluar. Ular-ular itu hanya 3 kaki panjangnya tetapi lidah mereka setengah kaki panjangnya, tampak sangat aneh. Azure Gold Snakes. King Sui tahu tentang mereka. Itu adalah binatang bermutasi dari zaman kuno. Mereka tidak besar tetapi sangat berbisa. Selain itu, tubuh mereka sangat tangguh juga dan mereka sangat gesit. Mereka adalah eksistensi yang sangat berbahaya. Dikatakan bahwa salah satu dari ini dapat membunuh naga. Dalam ingatan King Sui, Azure Gold Snake yang bisa membunuh naga lebih dari 10 meter dan setebal paha bawah seseorang. Namun, kedua ular ini masih harus kurang dalam budidaya. Mereka yang panjangnya 3 kaki dianggap telah matang. Makhluk kecil ini tidak diragukan lagi kuat dan ganas. King Sui sangat menyukai mereka, tetapi dia perlu berhati-hati sekarang. Jika dia tidak hati-hati dan dikejutkan oleh racunnya, dia bisa berubah menjadi patung emas. Itu akan seolah-olah dia dilapisi dengan lapisan emas. Ini juga alasan mengapa nama ular itu memiliki emas di dalamnya. King Sui sekarang menyadari bahwa teknik visi surgawinya benar-benar teknik pertempuran kelas ilahi. Ini terutama setelah terobosan baru-baru ini. Hal lain adalah fisiknya sendiri, tubuh 9 yang membuatnya kebal terhadap racun. Namun, dia lebih suka tidak mengambil risiko mencoba bisa ular Azure Gold ini secara sembrono. Tari ular kacau. Lengan Old Monster Story mengayunkannya dengan aneh, mencabut segel satu demi satu dengan kecepatan tinggi. 3 Old Monster Story langsung menghasilkan segudang bayangan ular. Desis-desis. Suara menusuk seolah-olah mereka akan menembus lubang di langit. King Sui tidak akan pernah berpikir bahwa ular mampu membuat suara keras seperti itu. Segera, King Sui merasakan suara aneh yang melesat ke dalam benaknya seolah-olah itu fisik. Matanya terbuka lebar. Orang tua ini benar-benar kejam. Dia ingin mengubah King Sui menjadi idiot. Pada saat itu, gambar yin yang dalam kesadaran King Sui berputar cepat, meniadakan suara yang merusak. Pada saat itu, lapisan hujan lebat jatuh dari langit. Hujan berwarna biru dan sangat cemerlang. Semakin cemerlang warnanya, semakin beracun itu.
King Sui memiliki pari Heavenly Blade Tracer Pagoda tetapi masih tidak mampu menangkis serangan seperti itu dan akhirnya menjadi rentan terhadap racun yang masuk. Namun, fisik King Sui tahan terhadap racun dan serangan-serangan yang diketip suara sepertinya juga tidak efektif terhadapnya. Sampai sekarang, King Sui masih belum tahu jenis suara serangan apa yang berasal. Itu harusnya serangan energi roh. Bagaimanapun, King Sui bisa meniadakan 70% dari serangan energi roh. Memikirkan hal itu, King Sui juga tidak tahu harus berkata apa. Seolah-olah dia dilahirkan untuk menderita pemukulan karena kemampuannya untuk menahan rasa sakit dan cedera terlalu kuat. Namun, sekarang segalanya berbeda dari sebelumnya. Bukan hanya perlawanannya terhadap serangan yang kuat, tetapi kemampuannya untuk menimbulkan kerusakan juga. Seperti kata pepatah, jika seseorang ingin mengalahkan yang lain, pertama-tama ia harus dapat menahan pemukulan. Jika seseorang ingin menjadi kakek, pertama-tama ia harus menjadi cucu. Di bawah pengaruh teknik visi surgawi, banyak hal di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Bagaimanapun, ilusi masih ilusi. Setelah gambar tidak akan tinggal lama, King Sui mendapatkan kembali ketenangannya dan bergerak ke samping untuk menghindari serangan Azure God Snakes, menyerang dengan telapak tangannya. Tangan yang menangkap naga. The Old Monster Story tidak bergerak selama ini. King Sui tidak tahu apa alasannya. Karena lawan tidak menyerang, King Sui akan memaksanya. The Dragon Capturing Hands pasti akan mengenai dan tidak bisa dihindarkan. Itu adalah aspek dominan dari tangan yang menangkap naga dan King Sui telah bekerja keras, berlatih dengannya. Selain itu, aspek dominan Dragon Capturing Hands tidak tertandingi. Itu bisa mematahkan skill hebat lawan, seperti menyela teknik Surrekill Heavenly yang hendak dilepaskan. Lebih jauh lagi, ada kesempatan tertentu bagi tangan yang menangkap naga untuk menghancurkan target, baik secara lengkap atau sebagian. Dalam situasi di mana kedua belah pihak memiliki perbedaan drastis dalam kemampuan mereka, itu hanya akan melukai target. Namun, jika lawannya berada di level yang sama, ada kemungkinan mereka dihancurkan sampai mati. Old Monster Story ditangkap oleh King Sui sejenak, tetapi ia berhasil keluar segera tanpa terluka. Bagaimanapun, itu hanya kesempatan tertentu bagi lawan untuk dihancurkan sampai mati dan kesempatan itu sendiri tidak tinggi. Old Monster Story menatap King Sui dengan aneh. Dia tidak mengharapkan pemuda ini untuk menangkapnya. Old Monster Story unggul dalam kecepatan dan dia merasa seolah-olah itu tidak berguna dimanapun dia bersembunyi. Jika dia tahu bahwa teknik bela diri ini pasti akan mengenai, dia tidak akan menemukan itu aneh. 1946. Perkasa Gajah Perkasa. Sudah sangat lama sejak King Sui keluar dengan ganas setelah menggunakan tangan yang menangkap naga. Angin kencang yang bisa dilihat oleh mata telanjang menjulur dan pada saat yang sama, King Sui melesat. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang pria tua ini yang telah menyerangnya dengan kejam seolah menginginkan hidupnya sejak awal. Meskipun seseorang harus bertarung habis-habisan untuk mencegah insiden tak terduga terjadi, itu berbeda dari pergi untuk membunuh. Orang ini adalah salah satu pembunuh paling ganas yang pernah dilihat King Sui sejauh ini. Terhadap orang-orang yang ingin membunuhnya, King Sui tidak akan pergi dengan mudah pada mereka. Dia menaikkan kecepatannya ke level tertinggi yang dia bisa. Setelah menyempurnakan Immortal Dao Divine Origin, dia menjadi jauh lebih kuat dan kecepatannya juga meningkat pesat. Dengan serangan ini, bahkan Old Monster Story yang berspesialisasi dalam kecepatan tidak cocok untuknya. Hanya dalam sekejap itu, King Sui merasakan perasaan aneh. Sosok The Old Monster Story menghilang. Bukan hanya itu, dia juga tiba-tiba muncul di belakang King Sui. King Sui bahkan tidak menoleh saat dia mengirim tinjunya menuju Old Monster Story. Ledakan. Namun, tiba-tiba dia merasakan sakit yang menusuk datang dari tangannya. Itu menyakitkan, seolah-olah masuk jauh ke tulangnya. King Sui tahu bahwa ini tidak baik. Dia terlalu ceroboh dan digigit oleh Azure God Snake. Meskipun resistensi King Sui terhadap racun dianggap sangat tinggi dan fakta bahwa Azure God Snake berbisa, tubuhnya masih sangat terpengaruh. Tubuhnya tiba-tiba terasa jauh lebih berat dan pada saat ini, monster tua Story mendekat lagi. Anak muda, bagaimana kalau kamu mempertimbangkan kembali kondisiku sebelumnya? Jika kamu mengikuti aku, kamu akan memiliki masa depan yang panjang dan cerah di depan kamu. Old Monster Story berkata dengan ketakutan. King Sui tersenyum kecil, sejujurnya, aku tidak berpikir bahwa aku akan memiliki masa depan yang cerah jika aku mengikuti kamu. Old Monster Story terus mengenakan senyum menakutkan tanda tangannya dan berkata tanpa tergesa-gesa, orang seperti kamu hanya bisa menjadi teman atau musuh. Jika kamu tidak ikut denganku, maka aku hanya bisa memilih untuk menghancurkanmu dengan kejam satu. Tidak mungkin kamu bisa melakukan itu. King Sui menggigil, orang tua ini bukan gay, kan? Kamu tidak akan memikirkannya lagi. Dua belati hijau mengkilap muncul di tangan Old Monster Story. Mereka benar-benar cerah dan berkilau, sampai-sampai mereka membutakan mata. Itu adalah warna hijau yang menakutkan. Satu, itu sangat brilian, sehingga menarik perhatian banyak orang. Old Monster Story kemudian mendekatkan mereka ke King Sui. Tidak perlu dipertimbangkan, King Sui berkata dengan lugas. Lalu ambil yin yang rilam ini dariku. Tubuh Old Monster Story berputar aneh saat dia berlari ke arah King Sui dengan irama yang aneh. Sosoknya sulit dipahami dan sulit untuk dipecahkan. Ini adalah salah satu keterampilan Old Monster Story yang paling membanggakan, Story Steps. Tubuh King Sui masih terasa mati rasa, tetapi hanya ringan. Meski begitu, itu memiliki efek mematikan dalam pertempuran.
Melihat Old Monster Sterry menerjang, King Sui menggelengkan kepalanya dan perlahan-lahan menutup matanya. Dalam pandangan banyak orang, seolah-olah dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menunggu kematian. Ding! Ledakan! King Sui membuka matanya untuk melihat tubuh Old Monster Sterry terbang mundur sambil menyemburkan darah. 9 benua gunung melayang tepat sebelum King Sui. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya King Sui benar-benar menggunakan 9 benua gunung melawan lawan-lawannya. Itu adalah pertama kalinya dia menggunakannya setelah menyempurnakan Immortal Dao Divine Origin. Dia hanya berlatih sebelumnya dan mengetahui kehebatan 9 benua gunung, kecakapan destruktif dari 1 miliar kekuatan Dao. The Old Monster Sterry secara alami tidak dapat menahan kecakapan merusak dari serangan yang berada pada tahap terakhir dari kelas 7 dari kelas ilahi. Semua orang terkejut. Apa yang sudah terjadi? Semua orang percaya bahwa King Sui akan mati di tangan Old Monster Sterry. Reputasi Old Monster Sterry luar biasa, menjadi seorang ahli yang telah mendapatkan ketenaran selama beberapa ratus tahun. Namun, dia baru saja dipukuli oleh seorang pemuda. Benda apa yang mengambang di sana? Itu tampak gunung kecil, kecakapan menyerang yang kuat, seseorang berseru. Sepertinya itu harta karun, aku bertanya-tanya di kelas berapa. Untuk dapat melukai monster tua Sterry sampai-sampai tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati, itu pasti harta yang besar. Mungkinkah itu adalah harta karun tertinggi? Bagaimana bisa begitu mudah untuk mendapatkan harta karun tertinggi? King Sui menyimpan 9 benua gunungnya. Dia telah memperbaiki racun Azure Gold Snake yang ada di tubuhnya dan berjalan ke Old Monster Sterry yang tidak jauh dari Secret Royal Stage. Saudara kedua. Sama seperti King Sui telah berjalan di sebelah Old Monster Sterry, suara marah terdengar. Tidak hanya itu, King Sui juga merasakan niat membunuh yang tajam di belakangnya. Orang tua, kamu berani. Pada saat itu, leluhur tua si Aklan berteriak. Namun, sepertinya sudah terlambat. Meski begitu, King Sui berbalik tiba-tiba, memegang tombak pertempuran emas di tangannya saat dia memeriksa pria tua yang meluncurkan serangan diam-diam. Orang ini memiliki kemiripan dengan Old Monster Sterry dan juga memegang belati. Namun, warnanya merah darah. Kecepatan orang tua ini lebih cepat dan belatinya langsung menuju leher King Sui. Tanpa ragu-ragu, King Sui bergerak ke atas secara horizontal, mengirim Golden Battle Halberd-nya menusuk keluar dengan dorongan ke belakang. Paragon Strike. Pertempuran emas King Sui Halberd berkilau dalam cahaya keemasan, menyinari King Sui seolah-olah dia adalah dewa perang. Pertempuran emas Halberd menabrak tubuh lelaki tua itu seperti sambaran petir keemasan, menembus tubuhnya dengan seluruh kekuatannya. Tertegun. Segala sesuatu di sekitarnya terhenti tanpa suara. King Sui tidak menganggapnya aneh sama sekali. Strike Paragon adalah kartu truf terbesar yang dimiliki King Sui. Serangan ini memiliki kecakapan menyerang yang mengerikan dari 1,2 miliar kekuatan Dao. Itu bisa menghancurkan semuanya menjadi bubuk. Namun, kendali King Sui saat ini atas kekuatannya sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan bocor secara eksplosif. Ini memungkinkannya untuk menembus pria tua itu tanpa menghancurkannya menjadi debu. Apakah mataku mempermainkanku? The Old Demon Sterry terbunuh oleh satu serangan. Itu adalah Old Demon Sterry yang sedang kita bicarakan. King Sui menyimpan pertempuran tombak emasnya dan kemudian berbalik untuk melihat Old Monster Sterry. Serangan sebelumnya dengan 9 benua gunung telah menghancurkan organ internalnya. Namun, 2 Azure Gold Snakes masih ada, merayap di sekitarnya. King Sui mengulurkan tangannya, meraih 2 ular Azure Gold, dan melemparkannya ke alam Valet jadi immortal sambil mengunci mereka dengan tungku penyulingan iblisnya. Ini akan mencegah mereka berlari di sekitar dan menghindari potensi kecelakaan terjadi. Bisakah kita membawa kedua lelaki tua itu bersama kita? Pada saat ini, seorang pria parubaya berkata dengan tatapan sedih. Orang ini berasal dari Istana Abadi Sterry. Kamu bisa. King Sui perlahan berdiri ke samping. Orang-orang dari Sterry Immortal Palace mengangkat kedua orang tua itu dan segera pergi tanpa menyapa orang lain. Mereka semua pergi. Perseteruan dengan Istana Abadi Sterry adalah kesepakatan yang dilakukan. Namun, King Sui tidak khawatir. Dia akan melakukan perjalanan ke Sterry Immortal Palace di lain waktu. Dengan kemampuannya saat ini, dia benar-benar tidak peduli dengan pengaruh level mereka. Dia akan menuju ke domain Samudra Bintang 9 benua atau kedalaman benua Hauhan. Jika dia ingin menuju ke dunia 9 benua sejati maka dia harus menyelesaikan masalah di sini. Melalui leluhur tua Xia Clan, dia sudah mengenal dunia 9 benua sejati. Itu adalah tempat paling makmur, tempat para ahli bela diri berkumpul. Itu adalah puncak dunia dari 9 benua. Itu adalah tempat yang kacau dengan banyak sekte dan dinasti yang tak terhitung jumlahnya. Apakah ada orang lain yang memiliki pertanyaan lebih lanjut? King Sui melihat ke bawah. Tidak ada orang lain yang mengatakan sepatah kata pun. Tidak ada orang lain yang berani menatap mata King Sui. Naik, benar-benar lelucon. Bukankah itu akan mencari mati? King Sui juga tahu bahwa ini akan menjadi hasilnya. Jika dia tidak menunjukkan kecakapan yang bisa membuat mereka takjub, mereka mungkin masih akan terus ribut. Kali ini, leluhur tua Xia Clan naik dan meletakkan True Dragon Royal Ring pada pangeran ke-13. Setelah menerapkan setetes darah, aliran True Dragon Royal Ki menyelimutinya. King Sui segera menemukan bahwa kekuatan pangeran ke-13 meningkat dengan cepat dan Royal Ki yang mengintimidasi sedang dipancarkan. Tindakan ini bahkan menyebabkan leluhur tua Xia Clan tertegun. 1947.
Cahaya yang dalam dan keras muncul di tubuh pangeran ke-13 dalam sekejap. Itu adalah warna yang cemerlang dan kekuatan pangeran ke-13 tumbuh sangat pesat pada tingkat yang bisa dilihat bahkan oleh mata telanjang saat ungu Valet tumbuh. Sulit dipercaya. Ini adalah tubuh leluhur tua Xia Klan gemetaran. King Sui juga terkejut. Meskipun dia tahu bahwa pangeran ke-13 memiliki fisik Emperor King seperti Kaisar Barbar, kekuatannya benar-benar di luar harapan King Sui. Cincin True Dragon Royal telah sepenuhnya membangunkan fisik pangeran ke-13 dan kekuatan garis keturunan darahnya adalah salah satu faktor terpenting. Sebagai contoh, naga adalah naga dan babi adalah babi. Mereka berbeda dari saat mereka dilahirkan. Semua ini dikaitkan dengan garis keturunan darah mereka. Jika ada darah naga yang ditemukan di tubuh babi, maka itu akan menjadi babi naga. Makhluk itu akan sangat kuat. Oleh karena itu, garis keturunan darah yang kuat menentukan tingkat kekuatan seseorang. Jika leluhur tua Xia Klan tahu bahwa pangeran ke-13 akan mengalami perubahan seperti itu, dia akan memberikan cincin kerajaan naga sejati kepadanya sejak lama. Ini akan memungkinkan pangeran ke-13 untuk berdiri teguh di tempatnya dengan 10 tahun yang dimiliki leluhur tua. Namun, ini bahkan lebih baik. Leluhur tua Xia Klan bisa tahu bahwa King Sui luar biasa. Dia tahu bahwa pemuda ini tidak akan menyembunyikan pikiran buruk tentang kerajaan Konfusian besar. Untuk mengatakan yang sebenarnya, orang tua itu sudah tahu bahwa King Sui tidak akan peduli dengan kerajaan Konfusian besar. Jika King Sui mengetahui pikiran orang tua itu, dia akan terdiam. Itu tidak masalah apakah King Sui akan merawat kekaisaran Konfusian besar atau tidak. King Sui tidak pernah berpikir untuk menjadi penguasa kekaisaran. Sebagai perbandingan, dia bersedia menjadi pemimpin sekte. Dia tidak suka perasaan yang diberikan kepadanya dengan menjadi bangsawan. Orang-orang di bawah panggung semua orang-orang terkemuka dari generasi dan dengan demikian bisa tahu juga. Beberapa dari mereka bahkan berpikir untuk keluar untuk membunuh pangeran ke-13. Bagaimanapun, seseorang dengan fisik Emperor King akan menimbulkan ancaman terbesar di masa depan. Namun, setiap kali mereka melihat King Sui, mereka akan merasa seolah-olah seseorang telah menyiram air dingin di atasnya. Eksistensi yang bisa langsung membunuh Old Demon Starry bukanlah sesuatu yang mereka mampu untuk menyinggung. Karena itu, mereka hanya bisa menonton sambil diam-diam merencanakan gerakan mereka selanjutnya. Setelah sekitar waktu untuk membakar dupa, Ki Ungu menghilang. Saat ini, kekuatan pangeran ke-13 telah meningkat pesat dan seharusnya mencapai sekitar 100 juta kekuatan Dao. Ini adalah jumlah yang sangat berbahaya. Meskipun yayasan pangeran ke-13 tidak sangat stabil saat ini, ia juga memiliki garis keturunan Emperor King. Tidak perlu baginya untuk khawatir tentang ini. Dengan perubahan ini, selain keberadaan King Sui, pangeran ke-13 berhasil naik ke posisi kaisar besar. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dan amnesti besar diberikan di mana-mana. King Sui memperhatikan bahwa terlepas dari apakah itu di zaman kuno atau zaman modern dari kehidupan sebelumnya, atau bahkan di dunia ini, banyak prinsip yang sama. Cara melakukan hal-hal tetap sama juga. Pada zaman kuno dunia King Sui sebelumnya, amnesti besar akan diberikan di seluruh dunia dan bahkan para pembunuh akan dibebaskan dari tuduhan mereka. Ini adalah cara bagi para penguasa untuk menunjukkan konsiliasi untuk membawa wilayah mereka di bawah kendali. Itu juga sebuah proklamasi. King Sui, leluhur tua Xia Klan, dan pangeran ke-13 kemudian kembali ke kota bagian dalam. Kita harus berterima kasih kepada King Sui untuk hari ini. Pangeran ke-13 memiliki tuan yang baik dan bahkan jika aku meninggal, aku tidak akan menyesal. Leluhur tua Xia Klan berkata dengan gembira. Tuan, kamu tidak bisa begitu saja mencuci tangan. Meskipun pangeran ke-13 mungkin adalah muridku, seperti yang kami katakan tadi, tidak mungkin bagiku untuk selalu berada di sisinya. King Sui tersenyum dan berkata, jika pangeran ke-13 hanyalah muridnya, akan mudah untuk mengaturnya, baik meninggalkannya di balai masakan kekaisaran atau menjaganya di sisinya. Namun, pangeran ke-13 sekarang menjadi penguasa kekaisaran. Kaisar Agung Kekaisaran Konfusius besar, sebenarnya. Meskipun dia ingin menjadi kaisar besar, King Sui tidak mungkin tetap mendukungnya di posisinya. Aku tahu. Meskipun 13 telah menjadi sedikit lebih kuat, dia masih memiliki beberapa masalah hanya dari mencoba untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, kerajaan Konfusian besar memang memiliki sumber dayanya. Keselamatannya bukan masalah. Pria tua itu berkata dengan percaya diri. Tidak apa-apa. Sejujurnya, aku mungkin harus pergi tidak lama kemudian. King Sui tidak merahasiakannya karena dia masih harus mendapatkan orang tua itu untuk membantu dan mengurus balai masakan kekaisaran setelah kepergiannya. Aku tahu bahwa tempat ini tidak akan bisa membuatmu tetap di sini. Kamu milik dunia yang lebih besar. Ayo, kamu seorang pemuda yang menghargai hubungan. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Olah masakan imperial akan baik-baik saja, kecuali 13 dan aku berdua mati. Pria tua itu menyatakan. King Sui merasa sangat senang. Apapun alasannya, pria tua yang mengalami semua masalah ini adalah sesuatu yang sulit didapat. Selain dari Imperial Cuisine Hall, ada juga Sunset King Palace dan Dragon Wolf Palace. Aku tidak merasa yakin dengan yang lain. Kekuatan 13 saat ini masih kurang. Aku akan membantunya memperkuat fondasinya sebelum aku pergi. Seharusnya itu memberi dia banyak manfaat. Tuan, kamu adalah pilar kekaisaran Konfusianisme yang besar. Aku masih berharap kamu masih ada untuk menekan bajingan-bajingan itu. King Sui meminta lelaki tua itu. Aku hanya memiliki kurang dari 5 tahun untuk hidup aku. Tidak ada orang yang tidak akan mati. Namun, jangan khawatir.
Aku akan meminta Wen Jian untuk mengurus ini. Orang tua itu meyakinkan King Sui. Aku punya proposal. Seperti yang kamu tahu, aku seorang dokter. Aku bisa meningkatkan umur kamu. Aku tidak bisa menjamin banyak, tetapi 50 tahun tidak akan menjadi masalah. Jika efeknya bagus, bukan tidak mungkin untuk bangun hingga 100 tahun. Tanyakan pada tuan tua Wen Jian juga. Aku harap kalian berdua, yang memiliki banyak pengalaman, bisa ada di sekitar. Jika nyaman, bantu aku untuk memberikan bimbingan teman aku. King Sui menyarankan. Pada saat ini, Wen Jian masuk dan berkata, terkejut. Tuan tua dan aku sudah sangat tua. Mungkin akan sangat sulit bagi umur kita untuk ditingkatkan lebih jauh. Orang makan biji-bijian dan mengolah ki dari 5 elemen. Ini tanpa sadar dapat membawa kerusakan pada tubuh manusia, termasuk organ dalam, saluran meridian, darah, dan aspek lainnya. Itu tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, aku dapat menyembuhkan keberadaan yang rusak, mengembalikan bagian dari mereka dengan apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Ini kemudian dapat diubah menjadi masa hidup. Mereka adalah bagian dari masa hidup. Tentu saja, King Sui tidak dapat sepenuhnya mengubah mereka pada saat ini, terutama untuk kasus-kasus seperti leluhur tua Siaklan, yang telah mencapai tahap di mana ia tidak pergi dengan banyak umur. Jika dia bertemu King Sui 100 tahun sebelumnya, umurnya akan meningkat 300 tahun. Namun, meski begitu, kedua lelaki tua itu masih tidak percaya. Meskipun mereka telah mencapai usia lanjut, terlepas dari apakah mereka menerima kematian atau tidak ingin mati, mereka akan bahagia mengetahui bahwa mereka dapat hidup terus. Selain itu, orang tua itu juga ingin melihat seberapa jauh klan Xia bisa pergi di tangan 13. King Sui mengeluarkan Plum Blossom Wine dan minum beberapa bersama dengan dua pria tua dan 13. King Sui hanya pergi setelah makan malam. Dia berjanji untuk mulai membantu 13 menstabilkan fondasinya pada hari berikutnya dan juga membantu kedua lelaki tua itu meningkatkan umur mereka. Setelah kembali ke Imperial Cuisine Hall, King Sui memperhatikan bahwa para wanita dan yang lainnya ada di sekitar. Dia kemudian berkata kepada semua orang, jangan pergi selama beberapa hari ke depan. Aku akan membantu kamu meningkatkan kekuatan kamu. Setelah menyempurnakan Immortal Dao Divine Origin, King Sui sekarang bisa membantu mereka lagi. Itu tidak akan melalui kekuatan penyaluran tetapi dengan menggunakan kekuatan kelahiran kembali yang kuat dan kekuatan 9 Yam untuk merangsang potensi tubuh untuk mencapai terobosan. Metode ini tidak bisa sering digunakan dan itu akan dianggap baik, bisa menggunakannya sekali setiap 10 tahun. Orang dengan fisik yang baik dapat melakukannya setiap 5 tahun sekali. Dengan dimasukkannya barang-barang obat yang baik dan harta, waktu bisa dipersingkat lebih jauh. Namun, itu masih akan tergantung pada situasi. Wanita King Sui akan mendapatkannya lebih baik karena tubuh mereka telah mengumpulkan banyak kekuatan murni melalui budidaya duo dengan King Sui. Meskipun itu tidak sebanyak selama upaya pertama mereka di Duo Cultivation, King Sui telah ada selama beberapa tahun terakhir. Karena itu, mereka memiliki cukup banyak kekuatan murni yang terakumulasi. Jiange, kamu akan pergi duluan hari ini. King Sui menunjukkan senyum sebelum mengambil tangan Ye Jiange dan berjalan keluar. Mereka kemudian muncul di lembah gunung di mana ia menuju sebelumnya dengan Tantai Lingyan. Tempat ini bisa dianggap sebagai halaman belakang King Sui sekarang. Dia tiba di sini dengan 9 langkah benua dan dengan demikian tidak ada orang lain di sini. Untuk jaga-jaga, King Sui memeriksa sekeliling untuk memastikan bahwa tidak ada orang atau binatang iblis berskala besar di sekitarnya. Hanya ada beberapa binatang buas dan jenis burung. King Sui tidak segera mengambil tindakan tetapi hanya terus memegang tangan Ye Jiange dan berjalan perlahan, seolah berjalan-jalan. Dia memandang wanita yang masih tampak memiliki transendensi dengan kekaguman. Dia merasa sangat puas. Dia sangat tenang di sebelahnya. Dia seperti peri dan King Sui merasa bahwa dia seperti pelabuhan yang aman. Dia telah menjadi tuannya, dan juga kakak perempuan tuannya, di masa lalu. Mereka sekarang adalah suami dan istri. Terkadang, dia akan menggodanya untuk membuatnya memanggilnya kakak penatua. Memikirkan ini, King Sui merasa senang di dalam. 1948. Tangan King Sui mengepal erat. Ye Jiange merasakan emosi penuh kasih King Sui terhadapnya dan berbalik untuk melihat pria yang paling ia cintai ini. Ketika dia melihat tatapannya yang puas dan penuh kasih, dia merasa sangat hangat di dalam. Jiange, aku mencintaimu. King Sui menunjukkan rasa sayangnya. King Sui tidak tahu mengapa dia mengatakan ini. Hanya terasa sangat alami dan normal baginya, tetapi pada saat yang sama, itu sangat penuh kasih. Itu bukan pertunjukan tetapi mengungkapkan perasaan batinnya. Ye Jiange terengah-engah. Setelah bertahun-tahun bersama King Sui, dia tahu karakternya dengan baik. Dia telah mengatakan ini di masa lalu juga dan tidak diragukan lagi perasaan sejatinya. Namun, hari ini, dia merasa bahwa ini adalah kedewasaan. Setelah menjadi dewasa, ini adalah wahyu pria itu ke arahnya. King Sui, aku juga mencintaimu. Aku ingin mendengarmu berkata, kakak Sui, aku juga mencintaimu. King Sui tersenyum dan berkata, kau mencari mati. Ye Jiange tidak bisa membantu tetapi menegurnya. Pria ini tidak setua dia, tetapi menikmati menggodanya seperti ini kapan saja dia bisa. Dan pada banyak kesempatan, dia melakukan apa yang dia minta padanya. King Sui tersenyum dan memasukkannya ke dalam gendongan putri. Ye Jiange tidak terkejut dan diam-diam beristirahat di pelukannya. King Sui perlahan menginjak rumput hijau dan berjalan menuju matahari terbenam. Cahaya matahari terbenam tampak abadi dan bayang-bayang mereka ditarik tak berujung. Apakah kamu akan pergi?
Meskipun pikiran Ye Jiange tidak selaras dengan King Sui masih tidak bisa menyembunyikan apa yang dia pikirkan dari wanita yang cerdas ini. Aku memang berencana melakukannya, tapi aku tidak tahan berpisah denganmu. King Sui berkata, kamu sudah cukup lama di sini. Sudah waktunya kamu kembali ke rumah untuk melihat-lihat. Hal-hal di sini sudah diselesaikan. Tidak perlu khawatir tentang kita. Tidak ada banyak hal di sini yang bisa menimbulkan ancaman kepada kami lagi. Apalagi dengan reputasi buruk kamu di luar sana, siapa yang berani menyinggung kamu? Perseteruan dengan Starry Immortal Palace adalah kesepakatan yang dilakukan. Segalanya belum berakhir. Karena itu, bahkan jika aku pergi, aku akan memastikan untuk menangani hal-hal di sini dengan benar. Kamu juga telah mencapai kecil tahap kesuksesan dalam formasi. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi kamu untuk mempertahankan tempat. Selama beberapa tahun terakhir, King Sui telah mengajar mereka formasi. Namun, hanya Ye Jiange dan Tan Tai Lingyan yang dapat mencapai tahap kesuksesan kecil. Orang lain adalah Yun Yang. Yang mengejutkan King Sui adalah Yun Yang tidak memiliki banyak bakat dalam seni bela diri. Itu telah membuat King Sui menggunakan pelet emas Xiantian untuk membantunya meningkatkan kultivasinya ke tingkat Xiantian. Namun, dia tidak mengira itu akan begitu lancar untuknya ketika dia belajar formasi. Dia tidak kalah dari Ye Jiange dan yang lainnya, menyebabkan kejutan besar bagi King Sui. Ini membuat King Sui jauh lebih terjamin atas keamanan balai masakan kekaisaran. Hal lain adalah mereka tidak banyak bicara antara dia dan Tianyi. Tianyi telah memperlakukan Yun Yang dengan sangat baik, tetapi jika bukan karena kemampuan unik Yun Yang, hidup mereka akan menjadi lebih bahagia dan harmonis. Emosi tidak sesederhana itu. Misalnya, seseorang bisa menyukai wanita cantik dan bukan wanita jelek. Mengatakan bahwa seseorang hanya dangkal dan hanya seperti wanita cantik hanyalah omong kosong. Kecantikan seseorang adalah kemampuan, aset. Dalam kehidupan sebelumnya, ada orang yang hanya menyukai pria kaya. Terlepas dari apakah seseorang ingin memanggil wanita-wanita seperti itu gila atau sombong, memiliki uang juga merupakan kemampuan dalam dirinya sendiri. Mampu memuaskan kesombongan mereka juga semacam kebahagiaan. Orang-orang cenderung mengejar kebahagiaan. Memiliki kecantikan adalah hal yang membahagiakan dan ketika wanita bersama pria kaya, mereka juga akan mendapatkan kebahagiaan. Tidak ada benar atau salah dan tidak ada pelanggaran moral. Hanya saja orang mengejar hal yang berbeda. Manusia adalah binatang yang paling rumit. Yun Yang adalah wanita cantik dengan watak anggun dan terkendali yang bisa membuat seseorang tenang dengan mudah. Di sebelahnya, orang-orang cenderung melepaskan banyak beban. Hei, kenapa kamu memikirkan wanita lain ketika kamu menggendongku? Ye Jiange cemberut dan memanggil King Sui, yang linglung. Kamu adalah dewiku. Kamu harus memiliki kepercayaan diri satu. King Sui menamparkan pantatnya saat dia menjawab. Suara renyah itu terdengar jelas di lembah yang sunyi, membuat wajah Ye Jiange memerah sepenuhnya. Namun, dia merasa sangat bahagia, mengetahui bahwa dia masih sangat penting di hatinya. Melihat wanita pemalu ini, wanita transenden ini, nyala api menyala di mata King Sui. Tepat saat dia akan bersamanya di sini, Ye Jiange memegang tangannya yang nakal, kamu tidak diizinkan melakukannya di sini. Setidaknya tunggu sampai kita pulang malam ini. Ketika King Sui mendengar suara suci mengatakan kata-kata menggoda, seolah-olah dia makan es krim di hari yang panas dan merasa sangat nyaman di seluruh. King Sui segera mengatur formasi. Meskipun tempat ini aman, masih lebih baik untuk memasang pertahanan. Dia memasang formasi defensif dan 2 formasi hypnotizing. Dari luar, tidak ada yang bisa melihat apapun di dalamnya. Seolah tidak ada apa-apa sama sekali. Di tempat tidur. Apakah aku perlu menelanjangi? Ye Jiange memandang King Sui dan bertanya, bingung. Itu sama seperti di masa lalu. Kita sudah melalui ini beberapa kali sebelumnya. Mengapa kamu masih meragukan aku? Aku tidak akan berdiri pada upacara itu. King Sui menggosok dahinya dan kemudian menerekamnya, menciumnya sementara tangannya dengan mahir melepas pakaiannya. Tangan King Sui bergerak dengan cekatan di tubuhnya dan itu tidak lama sebelum Ye Jiange memeluknya. Dia terangsang. Merasakan bahwa tubuh di bawahnya memanas, tubuh King Sui memasuki jalan yang hangat, basah, dan sempit. Tidak lama kemudian, suara merdu terdengar. Ye Jiange memandang King Sui tanpa berkata apa-apa sementara King Sui mengeluarkan jarum emas, tersenyum saat dia melakukannya. Namun, tatapannya terus melekat pada tubuh Ye Jiange yang cantik, terutama pada puncak kembar di dadanya. Mereka putih salju dan lembut, seperti porselen giok putih paling berharga. Di bawah pelengkap apa yang mirip dengan salju di matahari musim semi, ujung merah muda di bagian paling atas memberi daya tarik yang kuat. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak cukup melihat? Ye Jiange tidak tahu harus berkata apa. Pria ini seperti robot yang tidak tahu apa itu kelelahan. Seolah-olah dia tidak akan pernah puas di bidang ini. King Sui menyeringai dan berkata, itu tidak akan pernah cukup. Namun, sudah terlambat. Sudah terlambat ketika mereka tiba dan sekarang, langit akan segera menjadi gelap. Bahkan batu-batu ringan di daerah itu telah menyala. Jarum emas King Sui mulai menusuk ke tubuh Ye Jiange satu persatu. Tangan suci. Tangan King Sui terus memijat tubuh Ye Jiange dengan kekuatan-kekuatan kelahiran kembali, gambar Yin Yang, kekuatan 9 Yang, dan kekuatan serangan perisai misterius itu. Kekuatan serangan Sil telah terintegrasi ke dalam kapal Paragon. Kekuatan dari sebelumnya tidak hilang tetapi hanya diintegrasikan bersama. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sebelum aku puntur, Ye Jiange telah mengambil pelet emas 9 revolusi dan pil nasib yang diintensifkan. 9 jarum ilahi pembalikan.
Ini adalah teknik akupuntur yang muncul setelah King Sui mencapai terobosan. Itu memiliki efek ajaib pada penghalang-penghalang dan kebangunan rohani. Meskipun efeknya tidak cukup kuat untuk menghidupkannya kembali, ia mampu mempertahankannya tetap hidup. Itu seperti meridian mengetuk jiwa menarik, tetapi lebih kuat dari itu. Ye Jiange menutup matanya. Kekuatan di tubuhnya terus meningkat. Pada saat yang sama, ada juga kekuatan misterius dan unik. King Sui sekarang tahu bahwa itu adalah kekuatan tubuh yang unik. Selama seseorang bisa menyerap kekuatan itu akan seperti seseorang yang telah melalui kebangkitan darah. Sejujurnya, terlepas dari apakah kebangkitan darah atau kekuatan fisik khusus, salah satu dari mereka akan membuat seseorang lebih kuat. Binatang buas setan memiliki garis keturunan darah, dan begitu pula orang-orang. Garis keturunan darah setiap orang berbeda dan ini juga mengapa ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah. Ada varietas binatang iblis, seperti bagaimana naga dan babi berbeda. Namun, manusia hanya dibedakan oleh pria dan wanita. Karena itu, perbedaan hanya ada di dalam tubuh mereka. Ini juga mengapa orang bisa mencapai tingkat budidaya yang berbeda bahkan jika mereka semua berkultivasi untuk jumlah waktu yang sama. Kekuatan fisik dan garis keturunan darah manusia dibedakan dengan dilahirkan sejak lahir dan dicapai melalui pil obat dan warisan yang diwariskan. Garis keturunan darah King Sui tidak kuat tetapi dia memiliki teknik penguatan kuno. Selain beberapa alasan lain setelahnya, dia sekarang memiliki 9 visi yang. Baik garis keturunan darahnya dan 9 yang fisik terdengar sangat misterius tetapi mereka hanya nama yang diberikan berdasarkan kekuatan dan sifat khusus mereka. Sekitar 2 jam kemudian, proses itu berakhir dan Ye Jiange telah selesai mengedarkan kekuatan. Dia sekarang memiliki kekuatan 50 juta kekuatan Dao. Mengenakan pakaiannya, dia merasa sangat senang. Namun, pada saat itu, petir mulai berkumpul di langit. Kesengsaraan ilahi ada di sini. Kesengsaraan ilahi ke-7. 1949. Kesengsaraan ilahi akhirnya ada di sini. King Sui rajutan alisnya. Tapi segera, dia tenang mengetahui bahwa seharusnya tidak menjadi masalah bagi Ye Jiange untuk membuatnya melalui kesengsaraan kelas ilahi ke-7. Ye Jiange berdiri di sana saat dia melihat guntur yang terus menyala di langit. Dia kemudian berbalik dan menatap King Sui yang memberi isyarat padanya untuk tidak mengkhawatirkannya. King Sui mengangguk dan mundur beberapa langkah. Setelah beberapa saat, guntur pertama akhirnya menyerang. Itu petir yang sangat tipis. Listrik putih salju segera mengganggu tubuh Ye Jiange dan diserap sepenuhnya olehnya. Beberapa kilat pertama sangat menonjol karena merupakan manfaat yang diberikan kepada mereka yang telah mencoba kesengsaraan mereka. Ye Jiange melakukan perjalanan bola-balik di pusat kilatan petir ini saat dia terus-menerus menerimanya. Tubuhnya juga terus-menerus diperkuat di samping tulang dan darahnya. Semua peningkatan kekuatan ini terlihat oleh mata telanjang. Ini juga mengapa para prajurit cenderung melihat ke depan, tetapi pada saat yang sama, juga takut akan kesengsaraan mereka. Begitu mereka berhasil melewati kesengsaraan mereka, kekuatan mereka akan berlipat ganda. Demikian pula, tulang dan organ mereka juga akan menerima dorongan hingga jumlah yang sama. Namun, jika mereka gagal melewati kesengsaraan, mereka hanya bisa mengalami nasib menghilang. Sampai sekarang, guntur di langit hampir setebal ibu jari kecil. Namun, masih ada beberapa petir tipis yang terlihat di antara mereka. Orang-orang yang diuji dengan kesengsaraan mereka diharuskan untuk mengalami 9 surgawi petir dalam wilayah petir ini. Istilah, 9 surgawi, hanyalah sebuah istilah. Akan lebih akurat untuk menyebutnya 9 gelombang guntur, dengan masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Namun, durasi mereka hampir sama. Satu-satunya hal yang berbeda di antara setiap gelombang adalah kekuatan mereka. Untuk menghadapi kesengsaraan, seseorang dapat mencoba untuk terus-menerus menghindari petir di wilayah guntur. Hindari yang tebal sambil menyerap yang lebih tipis. Metode lain untuk melawannya adalah menggunakan harta tertentu yang mampu menyerap kilat. Benda-benda itu datang dalam jumlah yang sangat langka. Biasanya, mereka hanya bisa digunakan sekali. Dengan kata lain, mereka hanya bisa menyerap petir sekali. Atau, ada juga yang bisa digunakan untuk jumlah yang tidak terbatas, tetapi hanya bisa menyerap satu petir pada satu waktu. Tidak masalah jika seseorang membawa satu atau beberapa hal sekaligus. Efeknya hanya akan sama. Sampai sekarang, King Sui sudah memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang jimat surgawi. Dia tahu cara menggambar jimat penghindaran petir. Namun, mirip dengan apa yang disebutkan di atas, itu hanya bisa digunakan sekali. Saat ini, Ye Jiange sudah dilengkapi dengan salah satunya. Tidak ada gunanya membawa lebih dari itu. Ye Jiange sangat gesit. Dia bisa bergerak di sekitar wilayah guntur dengan sangat mudah. Pakaian putih yang dia kenakan membuatnya tampak lebih seperti peri yang hidup. Bahkan King Sui sedikit linglung saat dia melihat gerakannya. Berpikir bahwa wanita cantik seperti itu bisa menjadi miliknya. Ketika dia mengingat kembali beberapa saat yang lalu, ketika dia masih bersenang-senang di atasnya, dia tidak bisa membantu tetapi memiliki perasaan kepuasan yang kata-kata tidak bisa gambarkan. Itu sudah gelombang ke-7 petir. Pada saat ini, ukuran petir di udara hampir setebal lengan anak-anak. Selain itu, mereka juga sangat terkonsentrasi saat hujan turun. Sudah ada sedikit kilat yang seukuran ibu jari. Berkali-kali, Ye Jiange menghindar dari kilat besar dan mendarat di tempat-tempat petir yang lebih tipis menghantam untuk menyerap energi mereka. Setelah periode waktu tertentu, tubuh Ye Jiange menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya, ketika dia mengalami kesusahan besar. Sinar petir yang setebal ibu jari semuanya telah diserap oleh Ye Jiange.
Tepat sebelum gelombang petir ini benar-benar surut, Ye Jiange gagal menghindar dari salah satu petir yang lebih tebal. Hati King Sui segera menegang ketika dia melihat pemandangan ini. Namun, dia menyadari bahwa bukan hanya Ye Jiange baik-baik saja tetapi dia bahkan berhasil menyerap seluruh petir. Sebenarnya, pendapat jujur King Sui tentang Halilintar adalah bahwa mereka tidak benar-benar sekuat itu. Dia ingat saat ketika dia mengalami kesengsaraan ilahi. Gelombang pertama dari kilat yang melanda di sekelilingnya sudah seukuran lengan. Kemudian, petir itu bahkan menjadi begitu besar, itu akan sebanding dengan pinggang seorang pria dewasa. Dua gelombang petir terakhir tidak setebal yang diharapkan King Sui. Yang terakhir hanya sekitar proporsi lengan. Ye Jiange berhadapan muka dengannya satu kali. Meskipun dia hanya mampu mengambilnya, akhirnya, dia berhasil mengambil semuanya. Sampai saat kilat terakhir akhirnya mereda, Ye Jiange berdiri dengan goyah dan hampir jatuh. King Sui dengan cepat bergerak maju untuk meraihnya, kamu tidak boleh istirahat. Ambil kesempatan ini untuk menstabilkan kekuatan kamu saat ini. Ini akan memberi kamu banyak manfaat di masa depan. Setelah King Sui selesai berbicara, dia menyodok lintai acu poinnya. Ye Jiange mengangguk dan duduk di lapangan rumput dengan kedua kakinya bersilang. Dia mulai memutar teknik bela diri dan hanya membuka matanya setelah melalui siklus peredaran darah yang hebat. Dia tidak lagi terlihat lelah. Sambil memaparkan mata dan gigi putihnya yang cerah, wanita yang luar biasa itu memandang King Sui, aku telah menembus ke tahap pertengahan dari kelas ke-7 ilahi. Baik, benar-benar kejutan. Secara alami, King Sui dapat mengukur kekuatan Ye Jiange. Itu sedikit di atas 10.000 Dao Force, yang sudah dianggap cukup baik. Langit mulai gelap, mari kita kembali. Ye Jiange menyarungkan pedangnya dan berkata sambil melihat ke langit. Pada saat dia kembali ke rumahnya, semua orang sudah makan malam. Baik King Sui maupun Ye Jiange kemudian dengan santai memilikinya. Bocah kecil itu sudah tidur. King Sui ingin pergi ke kamar Ye Jiange untuk menghabiskan malam dengannya tetapi diusir. King Sui mengerti perasaan Ye Jiange. Menghadapi wanita yang murah hati seperti itu, bahkan dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bersalah. Dia menggelengkan kepalanya saat dia berjalan ke kamar King Hanyai. Hanya perlu dorongan lembut dan pintu sudah terbuka. King hanya terjaga dan membolak-balik buku. Ketika dia melihat King Sui, dia tersenyum dan menyapa, kamu kembali. Sambil berbicara, dia pergi mengambil teko dan menuangkan secangkir teh untuk King Sui. Sangat jarang memiliki cahaya bulan di malam-malam seperti ini. Saat benda itu masuk ke kamarnya, itu membuatnya tampak agak kabur. Ada sangat sedikit batu ringan di kamar King Hanyai. Karena itu, dibandingkan dengan kamar-kamar lain, rasanya agak lebih gelap di sini. Bahkan ketika dia membolak-balik bukunya, dia melakukannya di bawah batu cahaya. Apa yang salah? Apakah ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan dengan aku? King Sui bertanya sambil duduk di sebelahnya. King hanya memerah. Namun, dia tampak sangat bahagia. Dia memeluk leher King Sui dan berbisik di telinganya, aku hamil dengan anak kamu. King Sui tertegun dan memeluknya, apakah kamu bahagia? Sudah lama, meskipun King Sui tidak terburu-buru, dia tidak sengaja mencoba mengendalikannya. Awalnya, dia berpikir bahwa bahkan setelah dia pergi, King hanya tidak akan hamil. Apa yang keluar dari harapannya adalah bahwa dia akhirnya akan hamil, yang masih merupakan hal yang hebat. Pada awalnya, King Sui telah merencanakan untuk membantunya meningkatkan kekuatannya. Tapi sekarang, tidak peduli bagaimana dia mencoba meyakinkannya, dia dengan keras kepala menolak untuk melakukannya. Dia takut dia akan memicu kesengsaraan ilahi dan karenanya, dia berkata untuk hanya membicarakannya begitu dia melahirkan. Untuk King hanya saat ini, tidak ada yang lebih penting daripada bayi yang ada di tubuhnya. Namun, King Sui sadar bahwa King hanya telah memiliki fisik tubuh yang tangguh. Bahkan jika dia meningkatkan kekuatannya, itu tidak akan memengaruhi bayi itu. Selain itu, bayinya baru berumur 1 bulan saat ini. King Sui telah membantunya memeriksa nadi dan memastikan bahwa dia hamil. Pada saat ini, King Sui sangat bersemangat melihat anak yang akan lahir dari penggabungan tubuh fisik Nine Yin dan Nine Yang. Dia tidak bisa membantu tetapi berpikir tentang apa yang akan dicapai bayi di masa depan. King Sui, yang tidak perlu meningkatkan kekuatannya, menikmati pengasuhan dari seorang wanita cantik dengan King hanya di kamar mereka. Pada hari berikutnya, King Sui awalnya berencana melakukan perjalanan ke istana. Namun, dari harapannya, Patriark Siaklan telah datang bersama Pangeran ke-13 dan Wen Jian. King Sui menyapa lelaki tua itu ke aula masakan kekaisaran dengan sambutan hangat. Puan, Pangeran ke-13 dengan gembira menyambut King Sui. Tapi semuanya berubah canggung ketika Pangeran ke-13 mencoba menyapa Ye Jiange dan gadis-gadis lainnya. Namun demikian, dengan nada serius, Pangeran ke-13 masih menyebut mereka tuan-tuan simpanan. Ye Jiange dan King hanya sangat tenang. Namun, wanita-wanita yang tersisa semuanya merasa agak canggung. King Sui pertama membantu kedua pria tua itu membersihkan kotoran di dalam tubuh mereka. Dia menggunakan seni 5 elemen dan kekuatan kelahiran kembali untuk membantu para lelaki tua menghilangkan racun dari tubuh mereka dan memicu aktivitas organ-organ tua mereka. Hanya dengan melakukan ini, setengah hari sudah berlalu. Efeknya lumayan. Jangka hidup kedua lelaki tua itu meningkat hampir 70 tahun. Meskipun ini hanya beberapa angka kasar, jika tidak ada kecelakaan, itu seharusnya tidak terlalu menjadi masalah. Tidak hanya masa hidup mereka diperpanjang, mereka bahkan mengalami sejumlah besar kekuatan, yang merupakan kejutan tak terduga bagi mereka.
Pada siang hari, dia menyiapkan jamuan besar makanan di Imperial Cuisine Hall. Secara alami, ini juga termasuk sejumlah besar anggur. Dua pria tua yang sedang makan juga tidak memiliki apa-apa selain kata-kata pujian untuk makanan yang disiapkan olehnya. Melihat bahwa mereka benar-benar menikmatinya, King Sui memberi dua orang tua beberapa bahan karena ia memiliki beberapa persediaan. Pada sore hari, King Sui membantu pangeran ke-13 dalam menstabilkan kekuatannya. Ini adalah muridnya sendiri. Begitu dia pergi, gadis-gadis bersama dengan Imperial Cuisine Hall akan tetap ada di sini. Karena itu, sangat penting bagi muridnya untuk menjadi sangat kuat. Dia tidak boleh gegabah dengan ini. Kekuatan pangeran ke-13 akhirnya stabil. Itu seharusnya sekitar 18.000 Dao Force, yang merupakan kekuatan yang masuk akal. King Sui mewariskan sebanyak mungkin gerakan pembunuh yang tangguh saat dia tahu tentang formulir beruang kepadanya. Dia adalah inheritor dewa pertempuran ganas beruang. Dengan kekuatannya saat ini, dia pada dasarnya bisa melewati sisa kultivasinya dengan cukup mudah. 1950. Setelah mengirim pangeran ke-13 dan dua pria tua itu, sudah setengah jalan sampai sore. King Sui, yang tidak berpenghuni, pergi ke ranah. Setelah melihat Demon Refining Furnace, dia teringat akan dua Azure Gold Snakes. Kedua anak kecil itu adalah hal yang bermanfaat. Ketika King Sui melihat mereka berdua, dia mengungkapkan senyum di wajahnya. Namun, sekarang masih belum saatnya. Dia harus menemukan mereka pemilik baru. Kekuatan Ye Jiange saat ini sangat menakutkan. Itu sudah mencapai tingkat yang cukup. King Sui juga membantu meningkatkan kekuatan Tante Lingyan dan Qin King. Ditambahkan pada itu, ada para Heavenly Fate Tracer Pagoda dan juga binatang iblis mereka sendiri. Mereka tidak akan kalah dari Ye Jiange dalam hal kekuatan. Meskipun kekuatan King hanya tidak mengalami peningkatan yang signifikan kali ini, selama 3 tahun ini, kekuatannya sudah hampir setara dengan Ye Jiange, yang baru saja menerobos. Bahkan kekuatan Raja Racun Naga itu hampir di tingkat ke-7 Divine Grade. Meskipun dibandingkan dengan dua lainnya, Luo Qingcheng dan Mu Yunqingge sedikit lebih rendah. Namun, mereka masih prajurit di kelas ilahi ke-6. Selain itu, mereka masing-masing berasal dari suku Drakaina dan Mermaid yang langka. Yin Tong dan Lan Lingfei mulai mengejar kekuatan mereka. King Sui membantu mereka dalam mencapai tahap awal dari kelas ilahi ke-7, yang sudah dianggap sebagai prestasi terpuji. Meskipun mereka masih sekitar satu tingkat dari Ye Jiange dan gadis-gadis lain, kecepatan di mana kekuatan mereka telah meningkat selama beberapa tahun ini menjadi beberapa kali lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Pada saat dia keluar dari dunia, matahari sudah terbenam. King Sui menjernihkan kepalanya saat dia pergi, tahu bahwa dia akan benar-benar sibuk selama beberapa hari ini. Ketika datang untuk makan malam, semua orang makan sendiri. Bagaimanapun, ada terlalu banyak orang yang saat ini tinggal di aula. Masing-masing punya kamar sendiri. Sekarang, semua orang sudah diberitahu bahwa King hanya sedang hamil. Ini menyebabkan Luo Qingcheng untuk memegang bahkan lebih pahit terhadap King Sui. King Sui dan Luo Qingcheng belum mengambil langkah-langkah terakhir mereka bersama, tetapi siapapun bisa mengetahui bahwa akan datang hari ketika dia akan menjadi wanita itu. Mu Yunqingge dan King Sui tampak tidak dekat atau jauh. Mereka juga tidak memiliki interaksi yang dekat. Seiring berlalunya waktu, keduanya tampaknya bahkan berhenti saling menggoda. King Sui tidak terlalu peduli dengan hal itu. Meskipun memang benar bahwa Mu Yunqingge adalah kecantikan yang tak tertandingi, King Sui belum jatuh cinta padanya ke titik tidak bisa kembali. Karena itu, ia lebih suka membiarkannya pergi dan membiarkan takdir menentukan segalanya untuk mereka. Dia tidak akan memaksanya, juga tidak akan menyerah. Hal yang paling tidak berdaya King Sui adalah Tante Lingyan. Bisa dikatakan bahwa King Sui pasti tidak akan menyerah pada wanita ini. Sejak saat itu, pada pertemuan pertama mereka satu sama lain, semuanya sudah diputuskan. Bahkan sekarang, King Sui sudah bisa mengatakan bahwa dia menyukainya. Satu-satunya masalah dengan dia adalah bahwa dia belum bisa melewati masalahnya sendiri. Dong-dong. King Sui mengetuk pintu masuk kamar Tante Lingyan. Pintu terbuka perlahan. Apa yang keluar darinya adalah wajah yang mencengangkan. Dari perspektif King Sui, wajahnya tidak memiliki sedikit kedinginan. Namun, aura yang dingin dan luar biasa itu masih ada di sana. Itu adalah semacam aura yang tertanam jauh di tulangnya. Akan sangat sulit untuk membawanya pergi. King Sui akan selalu merasa sedikit tertekan ketika dia di depannya. Apa yang kamu lakukan, berdiri di sana. Masuklah. Melihat bahwa King Sui sedang melamun di depan pintu, Tante Lingyan mengundangnya. King Sui tersenyum dan berjalan masuk. Tante Lingyan kemudian menutup pintu. Itu masih agak awal dan belum waktunya untuk makan malam. Ruangan, bagaimanapun, tampak agak redup dan batu cahaya sudah mulai bersinar. Batu cahaya adalah benda yang sangat unik. Semakin gelap langit, semakin terang itu akan bersinar. Di pagi hari, itu akan terlihat tidak berbeda dari batu biasa. Kamu terlalu cantik. Jiwaku telah meninggalkan tubuhku sekarang. King Sui tertawa kecil ketika dia berjalan ke kamarnya. Itu bukan pertama kalinya King Sui memasuki kamar Tante Lingyan. Kamarnya tampak sederhana dan bersih. Ada juga aroma ringan yang mengambang di sekitarnya. Itu tidak ternoda bahkan oleh setitik debu. Melihatnya secara keseluruhan, seluruh ruangan tampak putih bersih. Tante Lingyan menatapnya tajam dan tetap diam. Dia kemudian duduk di kursi. King Sui berjalan ke arahnya dan duduk di sampingnya. Tante Lingyan tidak berkomentar apapun saat King Sui melakukannya. Dia menikmati aroma samar yang melekat di sekitarnya. Ini adalah semacam aroma yang tidak ada bandingannya.
Tante Lingyan sudah terbiasa dengan tindakan King Sui. Dia kemudian menoleh ke samping untuk menatapnya. Seperti biasa, detak jantung King Sui akan bertambah cepat setiap kali dia menatap matanya yang dingin dan indah. Dia kemudian mencoba untuk melompat padanya seperti binatang buas hanya untuk dihentikan olehnya. Dia menggerakkan kepalanya dengan jarinya, meninggalkannya untuk menggosok dahinya tanpa berkata-kata. King Sui tersenyum dan meraih tangannya, aku akan pergi ke suatu tempat yang jauh dalam waktu beberapa hari. Baik, semoga perjalananmu aman. Sebenarnya, Tante Lingyan sudah tahu bahwa hari seperti ini akan datang. Lagi pula, King Sui telah lama tinggal di sini. Apakah kamu tidak memiliki sesuatu yang ingin kamu sampaikan kepada aku? Tanya King Sui, ingin mendengar beberapa kata perpisahan dari Tante Lingyan. Apa yang kau ingin aku katakan? Tante Lingyan bertanya dengan senyum tipis di wajahnya. Sesuatu seperti, kamu mencintaiku. King Sui dengan berani bertanya. Aku mencintaimu, kata Tante Lingyan tanpa ragu sedikit pun. King Sui membuka matanya lebar-lebar, bisakah kamu mengatakannya dengan beberapa emosi? Atau yang lain, itu akan sangat menyakitiku. Petik 2. Bagaimana aku harus melakukan itu? Suasana hati Tante Lingyan tampaknya sedikit berkurang. Katakan lebih sayang. Aku tidak tahu bagaimana melakukannya. King Sui sedikit terdiam. Namun demikian, dia dengan cepat memasang senyum yang akrab dengan Tante Lingyan. Kapan kamu akhirnya memutuskan untuk menetap sebagai wanita aku? Aku selalu begitu, kata Tante Lingyan dengan nada serius. Baiklah, apakah kita dianggap? Kamu telah mengatakan kepada aku sebelumnya untuk tidak memaksakan diri. Kamu bahkan mengatakan bahwa kamu akan menunggu sampai aku bertanya kepadamu sendiri. Berbicara sampai titik ini, Tante Lingyan tidak dapat melanjutkan kalimatnya dan tersipu. Memang, King Sui pernah mengatakan padanya bahwa dia tidak akan memaksanya dan akan menunggunya untuk mengatakannya sendiri. Meminta S3 kilodetik sendiri. Ya, bisa dibilang, ini juga hal yang hebat. Yang kecilian, ada satu hal yang sangat membuatku penasaran. Menimbang bahwa kamu sudah menjadi orang dewasa, bagaimana kamu menyelesaikan masalah kebutuhan kamu? King Sui memandang Tante Lingyan dengan sangat serius. Matanya dipenuhi dengan nafsu, seolah ingin menelannya. Sialan kau, aku tidak akan melakukannya sendiri. Aku tidak memiliki kebutuhan apapun dalam hal itu. Tante Lingyan menatap King Sui dengan malu. Itu tidak mungkin. Kamu mengerti perasaan itu lebih dari orang lain. Ketika kamu akhirnya melakukannya, itu akan menjadi lebih mengambil jiwa. Apakah kamu tidak ingin mencobanya? Bayangkan pemandangannya, dan kemudian sensasi mati rasa yang bisa menembus tulangmu. Berhenti. Tante Lingyan menutupi mulut King Sui untuk menghentikannya melanjutkan pembicaraan. Bocah nakal ini mencoba merayunya sekali lagi. Dia di masa lalu tidak akan pernah memikirkan hal-hal seperti ini. Sampai ketika jarum emas dan tangan King Sui, yang telah merangsang beberapa acu points dan membawanya ke puncaknya ketika dia pertama kali mulai memikirkan hal ini. Tidak heran pria dan wanita tidak pernah bosan berhubungan S3 kilodetik. Sedemikian rupa sehingga kadang-kadang, beberapa orang tidak akan pernah ingin menghentikan diri mereka dari perasaan itu. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia akan merasa sangat malu, dan itu semua berkat bocah nakal ini. Namun, setiap kali dia merasakan dorongan itu, dia akan berusaha menekannya dengan keinginannya sendiri. Kadang-kadang, dia tidak bisa menekannya sepenuhnya, meninggalkannya untuk terus-menerus berdiam dalam adegan pertemuan pertamanya dengan King Sui. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, itu masih satu-satunya saat dia melakukannya. Dia tidak akan pernah bisa melupakan kenangan itu. Ditambahkan di kemudian hari, setelah King Sui merangsang bagian tertentu dari acu points dengan tangannya, dia sekali lagi menjadi terbiasa dengan sensasi itu. Yan kecil, kamu telah jatuh cinta. King Sui mengamati Tante Lingyan yang orangnya sedikit tidak stabil dan berkata. Kata-kata King Sui menyebabkan mata Tante Lingyan menjadi buram. Itu membuat wajahnya yang terlihat dingin seperti biasanya mulai terlihat agak menawan. Dia juga memberikan semacam daya tarik fatal. King Sui bergerak maju dan berhasil mendaratkan bibirnya di bibirnya yang seksi dan basah. Tante Lingyan tidak berjuang, dia bahkan menjadi sangat akrab dengan metode ciuman ini. Akhirnya, King Sui membantu Tante Lingyan melepas semua pakaian atasnya. Namun, dia dihentikan ketika dia mencoba melepas pakaian bawahnya. Dia tersipu dan berbisik, jangan lakukan itu. Lakukan saja seperti yang kamu lakukan terakhir kali. Dia berbicara dengan suara yang sangat lembut, tetapi King Sui masih berhasil mendengarnya. Seperti terakhir kali, itu adalah fistulan korosi jiwa tawan yang ia gunakan untuk membantunya mencapai puncaknya. Terima kasih sudah subscribe Penatua.